Saya kan udah ngomong, kalau teman-teman yang punya konten ya, sekiranya dia membahas Bible kemudian disiarkan, penontonnya nggak ada. Yakin itu? Coba aja suruh bahas Bible, Amsal, Yeskel gitu ya, dia terangin bahwa apa sih arti persundalan, apa sih arti susu di jama-jama. Mana ada yang mau nonton? Mana ada yang mau nonton? Saya belum pernah itu. Ada seorang pendeta membahas ini di area publik, terus disiarkan. Nggak bisa. Ya, supaya orang banyak yang nonton tuh, ya supaya banyak orang yang nonton, mereka memframing, mengadu domba, supaya saudara-saudara kita Kristen terpanggil, terperangkap, masuk di situ. Tadinya penontonnya banyak. Nah, ini juga menjadi kesalahan kita. Setiap hari banyak yang laporan, Bang Adi tolong masuk, agama kita dihujat. Tolong masuk ke sana, agama kita di ini segala macam. Ya buat apa memasuki kandang-kandang orang kayak begitu? Biarkan saja dia monolog. Kebablasan dia melanggar 156 156A, ada 28 ITE gitu loh. Keciduk nanti biarin aja gitu loh. Nah, berbeda dengan kami berbicara berdasarkan data. Nggak bisa diproses hukum kayak begituan. Tapi mereka apa? Buktinya siapa menjadi buronan berapa orang? Itu kira-kira. Assalamualaikum Mbak Nyuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Bagaimana tadi premium-premiumnya si rantai perak itu? Iya, sebenarnya sebagai anak bangsa ya, saya sangat sedih kemudian ketika teman-teman kita ini masih sangat-sangat minim pengetahuan tentang sejarah negara kita ini, kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, kemudian mencoba membawa narasi di dalam debat lintas agama. Ya, karena kenapa? Kita sudah mengulas, kita sudah menyampaikan kepada mereka bahwa memang bukan umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Republik ini 100%. Masih ada juga teman-teman kita non-Islam yang juga ikut berjuang di dalam meraih kemerdekaan. Tidak 100% umat Islam yang berjuang. Itu mutlak harus kita akui. Tapi yang perlu dipahami di sini, 100% penjajah itu bukan Islam. Meskipun bukan 100% yang berjuang kemudian, tapi 100% penjajah itu bukan Islam, kan gitu. Betul. Nah, lalu kemudian, justru adanya sejarah yang ditorehkan oleh anak bangsa kemudian. Kalau Islam itu rasis, Islam itu agama yang kejam, Islam itu intoleransi terhadap agama lain. Maka ketika penjajahan yang berbekas sampai hari ini yang terjadi terhadap kita, sehingga negara kita ini menorehkan sebuah sejarah, jutaan anak menjadi yatim, jutaan wanita menjadi janda, kuburan pemakaman massal di mana-mana, itu dijadikan sebagai acuan untuk menghakimi agama lain dan melahirkan sebuah agama mayoritas adalah Islam yang adalah agama kebencian, maka tidak akan ada lagi ya orang-orang yang beragamakan agama penjajah di negara ini. Kalau Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri kemudian. Ini nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita kemudian bisa mengatakan bahwa Islam itu adalah agama kejam, sementara Islam memberikan ruang kepada anak bangsa kemudian untuk berprestasi mengisi kemerdekaan ini. Coba kita lihat bagaimana apa yang menjadi sumbangsi dari umat Islam terhadap negara kita. Sederhana saja, uang zakat yang kita punya, uang haji yang kita punya. Apakah kemudian ada komunitas dalam ajaran agama Islam yang menyampaikan kepada negara bahwa uang zakat kami jangan dimanfaatkan untuk ini, uang zakat kami hanya untuk umat Islam, uang haji kami hanya untuk umat Islam? Tidak. Tapi ketika negara membutuhkan dana itu untuk kemaslahatan bangsa dan negara, umat Islam tak satu pun yang protes. Gak ada umat Islam yang protes. Jangan kamu dirikan jembatan di situ untuk dari uang kami, karena di situ akan dilalui non-Muslim. Kamu nggak rela. Nggak ada yang kayak begitu. Tidak ada di Islam itu. Islam itu diajarkan kemudian untuk menerima perbedaan itu dengan baik. Bahkan di awal tadi kita sudah mengatakan, jangan engkau berdebat dengan mereka kecuali dengan cara-cara yang baik.
kecuali dengan cara-cara yang mulia. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Itu kaidah di dalam ajaran agama Islam. Jadi umat Islam di negara ini sungguh begitu sabar. Begitu sabar umat Islam di negara kita ini. Kenapa? Karena umat Islam cinta terhadap tanah air. Ketika ada permasalahan, biarkan para aparat penegak hukum yang menjadi sebagai acuan kemudian final daripada apa yang mereka lakukan. Begitu juga di Islam. Kalau di Islam ada yang melakukan kesalahan, jangan karena dia Islam, maka orang-orang Islam yang duduk di pemerintahan itu melakukan sesuatu yang tidak adil. Nggak bisa. Mau dia dari pihak kepolisian, mau dia dari TNI, mau dari jaksa, apapun agamanya dia, ya, harus menegakkan hukum itu. Begitu juga umat Islam. Apapun jabatan saudara, ketika Anda memegang tungku kepemimpinan, kemudian menjadi orang yang diberi kepercayaan memegang amanah, jangan ketidakadilan Anda menyebabkan mencederai ajaran agama Islam terhadap non-Islam. Jangan. Ketika kemudian ada seorang presiden, karena agamanya Islam, berlakulah seperti seorang presiden. Dan tidak ada sedikit pun rasa kebencian keislaman dia terhadap masyarakatnya yang non-Islam. Tidak ada, karena memang di agama kita itu tidak diajarkan. Tapi coba kita lihat beberapa saat yang lalu, saya berdialog dengan salah satu debater Kristen, mengatasnamakan dirinya Rudi siapa gitu ya, yang mengambil akun anak bata itu sebagai akunnya yang sebenarnya tidak pantas karena itu rasis. Dia katakan apa dengan bangganya? Kami sudah merdeka, kami sudah pegang kepolisian. Ya, pimpinan polisi itu adalah ini. Waalaikumsalam, Amir. Ya, ya. Dan kami jadikan itu sebagai pembuktian bahwa kami sudah pegang negara ini, kata dia. Di Benak kayaknya. Dari negara ini kami sudah pegang dari kepolisian. Kita nggak ada yang kayak begitu-begitu. Dari dulu juga Kapolrinya kita Islam. Dari dulu juga presidennya kita Islam. Nggak ada itu kekuatan kemudian kita galakkan kemudian buat proposal. Iya, jadi gini ikhwah. Sebentar, Pak Jul di mute sana, Pak Jul. Buat yang di Pak Jul di mute dari Zoom, dari TikTok di Pak Jul. JCC itu Sebentar. adalah Pak Jul, pertama kali Muslim, sebentar. sarana dan wadah, Aduh. tempat para mujahid dan mujahidah yang dari Muslim itu berkumpul. Sebelumnya yang pernah saya terangkan itu bahwa kami itu tanda kutip liar kesana kemari, terus atas inisiatif Pak Zulfikar ini, jadinya beliau itu membuat wadah untuk kami sebagai apologet Muslim ini, gimana caranya supaya nggak tanda kutip keluyuran ke tempat oten-oten lain di mana tidak ada rasa keadilan di sana. Ya kita nggak bisa dikasih hak bicara, di mute, nggak suka, nggak lama di kick gitu kan. Nah itu seringkali, dan masalah toleransi ini, insya Allah setiap orang-orang Kristen itu yang masuk ke Zoom Muslim itu, baik di JCC, baik di semua di Zoom Muslim, itu pasti akan insya Allah diperlakukan adil, insya Allah. Jadi diberikan hak bicaranya tanpa dikurangi hak-hak yang lainnya gitu. Dan JCC ini alhamdulillah ya sudah berbentuk yayasan, jadinya ini tuh memang sudah dipersiapkan sama kita tuh memang sebagai sarana wadah untuk muslim-muslim itu dan Kristen itu bisa berdiskusi dan berdialog dengan adanya kenyamanan perlindungan hukum. Nah, jadinya memang ini JCC ini insya Allah kedepannya juga akan berkembang lebih baik lagi dan akan berkembang lebih pesat lagi, insya Allah ikhwah, mohon doanya. Benar. Bukti realnya ya JCC itu bisa membangun masjid di tempat yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Amir ya. Ya. Itu tidak ada masjid sama sekali, itu masya Allah, itu yang memang salah satunya bentuk realisasinya kecintaan JCC itu terhadap umat, masya Allah. Itu kurang lebih Pak Amir, kurang lebih dari saya. Baik, terima kasih. Ini mungkin yang dari
Zoom bisa berbicara di sini, Mas Andi. Sudah saya buka suara. Bang Juma belum selesai bicaranya tadi, Pak. Silakan Bang Juma dilanjutkan dulu. Tapi tutup tadi suaranya. Ya. Masih Bang Iya. Juma saya. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi kemudian terkait dengan materi yang tadi ya, saudara-saudara, uraian kita itu sudah sistematis kok ketika berbicara mengenai dialog awal-awalnya ya kan, dialog awal-awalnya baik, kemudian tapi tiba-tiba si Ron Tepera ini masuk ke dalam pembahasan yang nyinggung masalah negara kita. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena ranah dialog lintas agama jangan kaitkan dengan apa yang terjadi di negara kita ini. Karena itu sama halnya Anda menggali kubur Anda sendiri. Anda kemudian membuka aib ya sejarah kelam apa yang ditorehkan oleh agama Anda kan gitu. Mata mana sih yang tidak bisa melihat? Kuping mana yang tidak bisa mendengarkan? 3 abad lebih gitu loh. Dan kalau Anda mengatakan itu bukan agama, ya memang kita umat Islam itu mengakui bahwasanya dengan mulut kalian sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus itu tidak bawa agama. Sementara kami umat Islam, jangankan dalam hal politik, dalam hal ketatanegaraan, bersin aja kami bawa agama. Kami kesandung batu aja bawa agama kami. Gitu. Sementara kalian tidak. Ya, agama bagi kalian itu adalah hal yang tidak bisa disandingkan dengan di luar daripada keyakinan. Kalau Islam enggak. Nah, tadi itu ranahnya Anda mencoba, teman kita dari Kristen tadi itu mencoba untuk kemudian mencari tameng ketika saya katakan bahwasanya pengajaran yang Anda sampaikan tentang keselamatan dari Yahudi itu saya bantah dengan data-data dalil, mulai dari tentang penyaliban. Di kitab Anda tidak ada penyaliban, yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian orang yang diserupakan. Lalu dia mencoba untuk mengatakan Yohanes 15 itu Yesus sudah berpesan kepada kami. Dunia akan membenci sehingga kami dibenci di mana-mana. Ini kalau minoritas dia kayak gimana ceritanya ya. Tapi giliran mayoritas gagahnya minta ampun. Ya, apa pembuktiannya? Ya tengok aja tanah yang diperjuangkan dengan perjuangan yang menghabiskan darah anak bangsa itu diklaim sebagai tanah Injil lah segala macam lah, sehingga mereka ingin membentuk sebuah kedaulatan, membikin sebuah negara di atas negara. Tapi itu sedang kita tidak bahas. Dia mengatakan pembuktian bahwa kami dibenci di Indonesia ini katanya. Nggak boleh kayak begitu. Karena kenapa? Ada hal yang harus kita pahami bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Kami mayoritas, tapi ketika kami ingin mendirikan sebuah tempat ibadah, kami pun harus izin pada pemerintah setempat, pada warga setempat. Contoh nih yang saya alami. Ya, ini di kota saya. Kok tiba-tiba ada ruko berubah fungsi menjadi tempat ibadah. Yang awalnya hanya ruko biasa, lama-lama menjadi tempat ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena di sekeliling tempat ibadah itu adalah orang Islam, penduduknya warga di sana adalah Islam, maka sementara yang datang ibadah itu adalah pendatang semua, sehingga kendaraan mereka itu memenuhi jalan halaman depan rumah orang-orang Islam. Mereka pendatang ibadah di tempat umat Islam. Maka masyarakat di sana protes. Itu wajar. Contoh misalnya, di tempat kalian mayoritas, tiba-tiba di situ ada ruko dibangun oleh pengembang. Kami umat Islam beli satu ruko. Awalnya tempat promosi-promosi. Lama-lama kami jadikan itu sebagai musola. Lama-lama dia menjadi masjid. Sementara jemaahnya tidak ada. Untuk supaya ada jemaah, datang dari berbagai macam daerah, datang ke situ ibadah pada hari-hari tertentu. Kendaraannya parkir depan rumah kalian, di mana kalian juga punya kendaraan. Risih enggak kalian? Pasti risih. Apa yang kalian lakukan? Diam? Tentu tidak.
Nah, inilah yang terjadi yang Anda katakan kami melarang umat Islam itu begini dan begitu dan seterusnya. Padahal fakta yang ada di lapangan tolikara coba. Itu terjadi dan teman saya yang ada di sana. Teman saya sendiri yang langsung komunikasi dengan saya. Di sini, Bang, dilarang Idul Fitri. Coba. Kalau ada yang berhijab itu ditangkap. Ya, benar atau tidaknya ya lihat aja fakta. Apa yang terjadi endingnya? Pembakaran masjid terjadi. Belum seberapa lama teman saya nelpon. Kenapa alasannya? Karena di situ sedang terjadi, bulan itu sedang terjadi pertemuan beberapa pendeta-pendeta besar seluruh dunia. Sehingga tidak ada kegiatan di luar kegiatan agama mereka yang boleh berlangsung pada masa itu, di tempat itu. Meskipun Hari Raya Idul Fitri, nggak boleh. Terjadi Idul Fitri karena itu adalah hari kemenangan umat Islam, dibakar masjidnya. Itu loh, tapi kita tidak menggaungkan itu. Kenapa? Karena itu nanti akan melahirkan suatu kebencian terhadap anak bangsa. Biarkanlah penegak hukum untuk melanjuti. Jangan kita yang menghakimi, karena kita negara hukum, gitu loh. Ya, ajarkan ajaran agamamu, kami juga ajarkan ajaran agama kami, tanpa mengatakan bahwasanya gini loh. Tidak bisa kayak gitu. Paparkan aja fakta yang ada. Seperti Yohanes 15 nomor 18 ini. Anda menyalahartikan kitab Anda sendiri dengan membuat sebuah cerita yang tidak sesuai dengan fakta. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku daripada kamu. Loh, yang dimaksud kamu di sini bukan kalian. Yang dimaksud kamu ini adalah Bani Israel yang menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Di mana Yesus memang ditolak pada masa itu, tapi masih ada juga Bani Israel yang mau menerima dia sebagai utusan Tuhan. Dia inilah yang dibenci. Dan yang membencinya adalah orang Yahudi. Pembenci orang-orang pembenci Yesus dan orang Yahudi, pengikut Yesus itulah yang kemudian melaporkan ke Herodes, ke Pilatus, sehingga Yesus itu ditangkap. Akibat dari penangkapan, Yesus disalibkan. Akibat dari disalibkan, ada Tuhan kalian Yesus. Jadi yang terjadi kemudian, pembenci Yesus dan muridnya itulah yang merasakan indahnya hadiah yang diberikan oleh pembenci-pembenci Yesus. Apa itu? Agama Kristen yang pertama kali muncul di Antioquia. Jadi jangan Anda katakan bahwa kami di Indonesia dibenci karena memang sudah dinubuatkan di Yohanes 15 oleh Yesus. Anda salah. Sebagai kristolog saya harus sadarkan Anda. Yohanes 15 itu bercerita tentang Bani Israel, bukan bercerita tentang Bani Romawi, Bani Yunani, bukan. Murid-murid Yesus dipesan oleh Yesus, kalau dunia membenci kamu kelak, itu wajar, karena saya pun dibenci oleh dunia. Apa buktinya dunia membenci dia? Apakah kebencian dunia terhadap Yesus itu bisa dilihat di dalam ajaran agama Islam? Atau sebaliknya, siapa yang kemudian meneruskan, menggaungkan bahwa Yesus itu utusan Tuhan? Islam atau Kristen? Siapa yang kemudian menggaungkan bahwa Yesus itu adalah laki-laki suci terkemuka di dunia dan di akhirat? Siapa yang menggaungkan bahwa ia itu adalah nabi dan rasul? Siapa yang menggaungkan kemudian bahwa dia adalah orang yang mengajarkan Bani Israel kembali menyembah kepada Tuhannya Musa? Siapa kira-kira? Jadi di Islam itu tidak ada kebencian terhadap Yesus. Justru Anda yang harus ngaca. Kalau Anda cinta kepada Yesus, Anda akan menjadi praktis Yudaism. Mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Bukan mendudukkan dia sebagai Tuhan itu sendiri. Kebencian Anda terlihat wujud ketika Anda mengatakan dia mati terkutuk. Terkutuk di atas tiang salib. Dengan begitu hinanya. Itu kebencian. Kalau kami umat Islam, wujud kasih sayang kami mengatakan dia diselamatkan. Dia diangkat oleh Tuhannya ke langit. Diberi tempat yang mulia dia. Itu wujud kebencian? Tidak. Wujud kecintaan. Nah sekarang kalian mengatakan dia mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Itu kecintaan atau kebencian? Mulut Anda mengatakan kecintaan, tapi faktanya kebencian. Coba sekiranya Yesus itu tidak mati di salib. Siapa yang dirugikan? Kalian kan?
Nah, kami tidak disalib, tidak ada yang dirugikan sama sekali terhadap Islam. Kenapa? Bagi kami udah final. Dia adalah nabi yang suci yang diselamatkan oleh Allah, terangkat ke langit. Jadi, kalau Anda membawa Yohanes 15 nomor 18, itu menampol muka kalian sendiri. Dunia membenci kamu. Karena saya pun dibenci. Nah, kalau dunia tidak membenci aku, maka dunia akan mengakui aku ini adalah utusan sebagaimana yang aku ajarkan. Tapi faktanya, di dunia ada sekelompok manusia yang kemudian membantah semua ajaran Yesus, lalu kemudian mengatakan dia adalah Tuhan, yang dua natur lah, segala macam. Itu faktor kebencian. Makanya pesan terakhir Yesus adalah waspadalah kepada ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini ketika dia meninggalkan Yerusalem, tanah Yudea, dia mendirikan sebuah sekte, kemudian orang-orang yang penganut ajaran pagan dimasukkan ke dalam sekte mereka. Kira-kira kalau Anda ditanya, teman-teman Kristen ditanya dengan jujur, agama apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi yang meninggalkan tanah Israel? Apakah Kristen atau Islam? Apa jawaban Anda semua? Agama apa yang dibentuk oleh kitab di luar Yahudi? Islam kah? Kristen kah? Islam ke, Kristen ke. Itu dulu poinnya. Jadi kebenaran itu tidak bisa kita sembunyikan. Kebenaran itu mutlak, absolut. Tidak ada yang bisa menyanggah kebenaran itu. Ya. Matius 15 nomor 23 nomor 15 jelas dikatakan, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada orang munafik. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agama mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa rupanya? Agama apa rupanya yang dibentuk oleh ahli kitab? Islam ke? Kristen ke? Silakan Anda jawab. Demikian Bang Handi, terima kasih teman-teman sekalian. Ini saya kasih banyak Mas. Saya sambut dulu ada Ustaz Kay ya. Mudah-mudahan Ustaz Kay beneran ya. Assalamualaikum. Kau tahu dia. Ya tahu lah. Aduh, Assalamualaikum Ustazku. Waalaikumsalam Tuan Guruku sayang, cintaku. Mantap, alhamdulillah surprise ini, Allahu Akbar. Ini Ustaz Kay. Saya bisa masuk aja ini surprise. Alhamdulillah. Ini Ustaz, ada dengar suaranya Zuma? Ada suaranya Zuma? Ada. Saya guru, muridmu ini ada di sini, Masya Allah. Allah, murid bahaya ini kalau murid begini. Murid yang membuat gurunya tidak ada dapat nasi kotak. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Sehat-sehat kah? Allah sayang, Allah berkahi semua. Allah. Ya Ustadzku, Ustadz Kay, boleh disapa ini teman-teman yang ada di TikTok, karena ini juga kita pancarkan di TikTok. Ini sudah ada sekitar 10.000 yang nonton ini. Allahu Akbar di TikTok. Iya, Allah sayang semua, Allah berkahi semua, Allah kasih turunkan berkah serta rahmah dan kesehatan terutama di saat-saat seperti sekarang ini. Dan juga Allah bukakan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi selama kita menyerahkan semua kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum semua di TikTok. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Iya, jadi saya cuma mampir. Jadi tadi saya juga dari Aditya. Dan kemarin malam itu sudah, kemarin malam sudah di Ariesto tuntun satu orang Filipina perempuan bersyahadat di live streaming. Alhamdulillah. Dan tadi malam, alhamdulillah sudah ditutup dengan baik perbincangan selama 1 minggu dengan saudara di perbatasan Cianjur. Itu alhamdulillah sudah ditangani oleh Masjid Agung Sunda Kelapa untuk sertifikasinya, alhamdulillah. Satu keluarga. Jadi papa mama sama anak 2. Alhamdulillah. Dapat mantunya 1 tadi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah. Jadi begini, saya dapat telepon dari Jakarta Selatan biasa. Ketika saya jalan ini saya di pinggir jalan, stasiun itu.
yang mulia semua yang disayangin dan diberkahi Allah. Ini saya biasa kalau lagi jalan, ada sering sekali dapat telepon dari para mualim, para habibuna di Jakarta Selatan. Mereka yang kasih tahu, "Oke, berhenti dulu, kau ada di mana?" "Iya, Bapak Tua, beta lagi ada di jalan." "Ya, kau berhenti dulu, kau masuk ke sini. Kau masuk salam-salam, kau punya saudara tuh." "Sayang, iya Bapak Tua, nanti beta berhenti." Gitu. Jadi tadi sudah berhenti dan sudah sapa di Aditya karena ada Valen di sana. Jadi saya sampaikan salam saya untuk Valen, salam sayang dan juga salam sayang dari semua para mualim dan mudorits Tuan Guru kita Syekh di Jakarta. Lalu ini saya diminta masuk ke sini juga untuk sampaikan salam kepada Zuma dan ZCC, semua Tuan Guru kita, mualim, mudorits, para Syekh, para habibuna di Jakarta Selatan, juga menjadi subscriber dari ZCC. Ada salam dari para habibuna untuk ZCC. Allah sayang, Allah berkahi semuanya. Sehat-sehat, dapat doa dari para habibuna kita di Jakarta Selatan. Begitu. Jadi saya sampaikan salam saja, terutama saya lihat di sini ada pendekar luar biasa yang disayangin Allah, ini Zuma. Makanya saya senang sekali dengar suara Zuma begitu. Barakallah, silakan dilanjut ya. Saya hanya menyampaikan salam. Allah sayang, Allah berkahi, semua sehat, dan mari kita bangun dialog yang akademis, karena kalau kita punya pengetahuan juga, kalau tidak dipakai untuk debat jadi tumpul nantinya ya. Jadi kalau kita mengeluarkan statement, argumen yang bisa dipertahankan, bukanlah sentimen, maka ada baiknya kita mendapatkan seperti serangan, karena serangan itu yang membuat argumen kita makin tajam dan memperlihatkan kepada para Islamofobia yang sekarang mulai nongol di Indonesia ini, yang memecah belah bangsa itu, channel-channel YouTube pemecah belah bangsa, yaitu mengatasnamakan saudara kita Kristen Katolik yang selama ini tidak pernah seperti ini, tapi baru timbul sekarang-sekarang ini. Mereka juga merasa malu kepada jemaah gereja ya, gereja-gereja yang saya pernah dulu berada di dalamnya. Mereka bilang, "Agustinus, Katong nih malu semua nih dengan adanya youtuber yang seperti itu gitu. Katong malu. Gitu. Jadi memang yang ingin kita sampaikan, mendapat pesan dari para tuan guru di Jakarta Selatan, para habibuna, para mualim, para tuan guru, para syekh, para mudorits, para penuntun kita sepuh di Jakarta adalah, mari kembalikan pengetahuan kepada debater muslim, para apologet muslim, youtuber muslim. Mari kita perlihatkan bahwa para penghujat youtuber Kristen penghujat ini, itu tidaklah termasuk di dalam apa yang dinamakan tujuan dari orang-orang yang gereja-gereja serta kekristenan yang justru mereka nggak tahu apa-apa, Ustazi, Tuan Guru. Jadi mereka merasa kaget, kok jadinya malah pecah begini gitu. Karena selama ini tidak pernah ada begitu. Orang-orang tua kita yang di gereja nih, mereka kaget, kok ada yang seperti ini Kristen gitu. Padahal selama ini kekristenan dan Islam kayaknya berjalan normal-normal aja, karena saling mengerti gitu kan. Mereka makan babi, ya udah makan babi aja gitu. Dan ketika orang Muslim sholat menghadap kiblat dengan rumah ibadahnya Ka'bah dan Hajar Aswad, mereka slow-slow aja gitu, santuy aja gitu. Tapi sekarang ini jadi lain begitu. Nah, ini yang kita perlu tempatkan dan kita perlihatkan kepada saudara tersayang di Republik Indonesia yang disayang dan diberkahi Allah ini, yaitu saudara Kristen dan Katolik, bahwa ada sesuatu yang aneh, yang baru, yang masuk ke wilayah Republik ini, yang memberikan pengaruh tidak baik kepada hubungan toleransi umat beragama di Republik Indonesia yang diberkahi Allah, yang tadinya adem ayem. Kalau masalah dialog berdasarkan data valid serta pemahaman akademis serta bukti teologis dan historis, dari dulu udah ada, tapi tidak seperti ini. Yang sekarang ini adalah hujatan. Dengan adanya ZCC, dengan adanya Zuma, dengan adanya Rifa, dengan adanya Kores, sayangku cintaku itu, dengan adanya Mahadewa, dengan adanya Raja, Abdul Rahman, Handis Lebes, Ustadz Tahta, Ustadz Yusuf, Ustadzku yang mulia,
Ustadz Wafi, itu bukannya untuk mempersalahkan Kristen, tapi untuk menunjukkan bahwa yang berdialog dengan berlandaskan hujatan serta kebencian, itu bukanlah saudara kita Kristen yang asli, Tuan Guru. Itu adalah orang-orang yang masuk ke wilayah ini dengan misi untuk perpecahan. Sehingga kita menjadi menjadi tertantang untuk menunjukkan, mari kita buka topengnya orang-orang ini. Orang-orang ini yang justru memecah belah. Karena mereka tidak pernah memberikan satu gambaran dialog yang akademis dan gambaran dialog yang memang berdasarkan paparan serta kekuatan argumen. Demikian para tuan guruku, salam dari para habibunda, para mualim sepuh, para tuan guru sepuh di Jakarta, untuk ZCC dan semua yang ada di room, Zuma termasuk, dan semuanya para tuan guru, Ustadz, Allah sayang, Allah berkahi yang mulia. Di room ini Allah sayang, Allah berkahi dan sehat semua, berkah dapat rizki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ron. Ini ada fenomena yang berkembang sekarang nih. Saya perhatikan channel-channel provokatif itu, kalau dia tidak menjual fitnah, tidak menjual hujat, sepertinya nggak laku. Kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi, Ustaz? Menurut pengalaman Pak Ustadz Kay, silakan. Oh, saya nih. Betul. Ini kan fenomena ya jadinya ya. Jadi gini, kita tidak bisa menutup mata para tuan guruku yang mualim, yang mudarisku. Begini Ustadz, ini masuk dalam satu perjalanan panjang dari orang-orang. Maaf, jangan marah, maaf, saya mohon maaf. Ini sebetulnya bukan. Ini pertama kali Kain apa? Tidak pernah ngomong selama Kain apa ngomong. Tidak pernah. Baru sekarang ngomong di CCC karena pertanyaannya dahsyat. Ustadz, siapa nih yang nanya ke Anan, ke hamba ilmu ini nih? Masa? Ya, saya suaranya lah, Handi Selebes. Sadap. Suaranya Jesse sekali, Jazz. Suara Jesse. Bung Handi, bagaimana kabar? Kak sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Insya Allah ketemu, aku juga di Jakarta sih. Kita ketemu nanti, insya Allah. Oke, baik, siap. Begini pertanyaannya, kenapa kok jadi ada fenomena begini? Kalau mereka nggak hujat, mereka nggak laku. Justru mari kita lihat from different angle. Mari kita lihat dari sesuatu yang bukan sisinya. Apa itu? Ini sedang menjalankan program Bung Handi Ustadz. Sejak tahun 1978 itu program yang pertama itu gagal total di Indonesia. Gagal total. Orang-orang di sana itu sebetulnya bukan menjalankan program maaf ya. Saya bukannya membela kekristenan, bukan. Ini bukan lembaga Kristen, bukan lembaga Katolik, bukan. Ini ada satu lembaga yang hubungannya jauh lebih besar daripada religion. Waduh, di belakang ini. Apa itu? Anti tauhid. Dan kelompok anti tauhid ini memakai nama saudaraku yang tersayang di Republik Indonesia ini dengan julukan Kristen. Coba perhatikan setiap YouTuber itu yang penghujat itu. Kapan dikasih lihat mereka beribadah? Kapan dikasih lihat mereka lagi ada di kebaktian? Sama kayak saya punya bapak tua. Saya punya bapak tua dan mama tua itu di sana semua. Itu tidak ada yang sibuk untuk ngurusin YouTube. Semuanya sibuk untuk beribadah, memuji Tuhan. Suci. Itu tadinya di E, sekarang ada yang main di F juga, ada yang di decrease. Mereka sibuk beribadah. Coba perhatikan. Apakah mereka Kristen? Apakah mereka yang suka menghujat-hujat Islam dengan membawa dalih hadits, lalu membongkar-bongkar itu yang namanya Christian Prince? Tanya dia kapan ibadahnya? Dia dari gereja mana? Ini bukan maaf.
Kalau orang Kristen itu mereka sibuk ibadah, anak-anak pemuda-pemudanya nggak bakalan ada di YouTube, nggak bakalan jadi penghujat, nggak bakalan jadi debater. Mereka ada di gereja untuk latihan paduan suara, latihan vokal group, main volley, sama anak GP itu gerakan pemuda. Enggak. Jadi marilah kita tempatkan, Allah memberikan kesempatan kepada para tuan guru di CCC untuk berdialog dengan Kristen dan membuka topeng itu kepada jemaat-jemaat saudara kita yang kita cintai dan kita sayangi di Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah ini, Kristen dan Katolik jemaat ya. Kita kasih tahu jemaat bahwa YouTuber ini ternyata bukan kau punya saudara Kristen, bukan. Karena orang Kristen asli tidak akan hujat Rasulullah. Tidak akan. Coba perhatikan, kita punya oma-oma, opa-opa itu, tante, om. Coba lihat itu, yang gereja dulu-dulu. Coba lihat. Ada nggak yang hujat Islam? Nggak ada. Nggak ada. Dia, karena mereka tahu orang Islam itu sayang for Jesus itu, teteh manis. Dia orang paling tahu, orang Kristen Katolik tahu, Muslim ini paling sayang. Kenapa? Orang Islam itu paling marah kalau Jesus itu ditelanjangin, dipaku. Orang Islam itu paling marah. Mereka tahu itu. Nah, sekarang masalahnya, melalui debat ini, insya Allah, para mujahidku yang mulia, yang aku aduk Kainaman ini nggak ada apa-apanya lah. Agustinus ini nggak ada apa-apanya lah. Para tuan guruku di room ini, Allah pakai antum semua untuk membuka topeng itu agar kita semua tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Saudara sendiri kah atau bukan? Demikian tuan guru jawabannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Sehat selalu. Iya, amin. Aku jalan ya. Salam buat dulu semua dong, sana ya. Bang Juma belum nyalamin. Bang Juma belum. Bang Juma silakan dulu, Bang Juma. Dia mah guru, dia mah udah guru gua. Ntar gimana gua ngejawab guru? Gua udah kayak anak SD ditanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi beliau Ustadz kita ini, Ustadz Kainama adalah pejuang baru kemudian ya. Tapi sungguh benar-benar beliau ini penuh dengan Roh Kudus gitu. Sehingga beliau itu banyak ditakuti dan disegani oleh teman-teman penghujat. Jangan bawa Roh Kudus, serem serem. Jadi kemudian kami sebagai apologet Muslim ini merasa sangat mendapatkan spirit ya, mendapatkan roh yang saling menguatkan satu sama lain dengan hadirnya antum di tengah-tengah kami. Cuman pesan saya sebagai saudara, ya, tolong jaga kesehatan antum. Amin. Syukron kasiran ya. Jaga jasad antum ya. Kalau hatinya kan saya tidak ragukan. Jasad antum yang harus dijaga dengan baik. Utamanya kesehatan. Doakan karena aku ya. Saya selalu doakan. Antum, saya dan juga teman-teman apologet, saya yakin sekali pasukan ninja banyak yang ngincar. Oleh karena itu kemudian saya berharap sebagai saudara tolong jaga jasad antum, jangan terlalu percaya kepada siapapun. Insya Allah. Karena saya melihat antum di mana-mana ketika tampil kayak seperti sekarang ini, tiba di jalan, mampir, kemudian antum sampaikan sesuatu itu dengan vokal yang semua orang bisa dengarkan di sekeliling antum. Ya bisa jadi ada yang berpura-pura orang gila nanti tiba-tiba melakukan satu tindakan yang tidak baik. Karena itulah saya berharap tolong jaga diri antum. Karena umat ini membutuhkan antum. Kami membutuhkan antum. Ya kemarin saudara kita sudah berpindah alam satu orang. Tapi nggak apa-apa. Akan lahir kemudian Stephen ribuan bahkan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena itu tolong jaga diri antum baik-baik. Kita saling mendoakan. Karena antum adalah berlian di tengah-tengah umat. Demikian dari saya sih. Ahina jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semuanya ya. Aku jalan lagi ya, naik motor ya. Assalamualaikum. Ini masih ada beberapa. Ada satu keluarga lagi nih pemakan babi. Insya Allah berhenti makan babi malam ini. Insya Allah. Amin. Jadi kita makan daging ayam aja. Alhamdulillah sama kambing. Assalamualaikum. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz di jalan. Ya itulah tadi ya fenomena memang yang berkembang sekarang ini adalah di luar sana banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab berbagai cara untuk menaikkan pamor mereka, menaikkan channel mereka. Mereka menjual asumsi, mereka menjual fitnahan, mereka menjual hujatan.
Ya kami akan selalu terdepan menghalangi mereka dengan cara santun tentunya. Kalau perlu kita akan menegakkan hukum, tidak melanggar hukum. Hati-hati bermedsos, ya tanganmu harimaumu, mulutmu harimaumu. Jangan sampai ada lagi yang menyusul si KC. Itu aja pesan kami. Berbeda dengan kami umat muslim dalam berbicara berdasarkan data. Alangkah naibnya, kalau siapa sih? Kalau debater muslim seperti Gurunda Juma, Ustadz K dan lain-lain itu, Ustadz Sugi apalagi Bible berjalan membacakan semua data, tidak ditafsir, tidak ditambah, tidak dikurangi, tapi menyangka kami adalah menyerang. Ini hal apa gitu. Seperti tadi Bang Yoma di akhir sesi sama Rantai Perak memberikan data di Yohanes 15, 8 ya Bang Yoma ya kalau nggak salah ya. Yohanes 15 nomor 18, Ya, Bang. Yohanes 15 dan 18 di sana bahwa apakah murid Yesus itu semuanya bersunat? Dia akui sebenarnya, tapi tetap mengklaim bahwa murid itu adalah Kristen. Nah, ini suatu jawaban yang tidak pakai data, hanya berdasarkan asumsi belaka begitu. Akhirnya dikejar nggak bisa apa-apa, justru mau membahas tentang sunat. Inilah fenomena yang berkembang dalam dunia perdebatan. Cenderung kami tidak berdalih tapi berdalil. Mereka hanya menjawab dengan dalih. Jadi beda berdalih dan berdalil. Berdalil itu adalah akademis. Mau secara kritik tes maupun secara teologis. Nah kadang-kadang teman-teman di luar sana nggak bisa membedakan yang mana kritik tes, yang mana teologis. Dicampur aduk berdasarkan doktrin dan asumsi belaka. Apalagi mereka ini sudah terang-terangan membuat suatu konten dalam live berjam-jam membahas tentang Al-Quran dan hadis bukan pada porsinya. Nah kami juga himbau kepada siapapun di luar sana bahwa dilanjut dulu, ada sepeleteran sebentar. Izin bicara boleh? Tes. Oke. Masalah aku nggak ngomong tadi, ada netizen tadi ketik bahwa kenapa aku diam, yaitu aku itu punya etika dan punya adab. Karena kalau dikasih izin ya aku akan bicara. Kalau ada orang yang ngomong pasti aku akan hargai kalau mereka ngomong. Ini cuma terkait tadi masalah aku sama Bang Zuma. Halo, Ya, dengarkah silakan. suaraku? Ya, Bang dengar dari Kurismoto? YouTube ke TikTok ini. Silakan. Oke. Ya. Terkait tadi masalah sama Bang Suma, karena Bang Suma kan mengutik ayat yang ada yang dalam Lukas 24 itu. Tadi memang saya belum bisa jawab karena memang saya belum tahu. Nah, jadi ini bantahan saya buat Bang Suma ya. Kalau masalah Lukas 24 itu masalah dipertanyakan di mana tertulis seperti kata Yesus bahwa dia mati bangkit di hari ketiga. Jadi itu jelas kita tuh bantalnya yang ada dalam kitab Yesaya ya. Jadi di dalam kitab Yesaya 53 itu sudah jelas dikatakan bahwa penderitaan dan matinya Isa itu sudah jelas tertulis di situ. Kalau bermasalah bangkit hari yang ketiga itu dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2 itu sudah ada tertulis. Jadi buat Bang Suma kalau nonton video ini Bang. live ini Bang, salah dulu. Bangkit apa dibangkitkan, Bang? Jangan salah baca, Bang. Bangkit apa dibangkitkan? Berbeda loh, dua hal yang berbeda loh. Coba dijawab, Bang. Diluruskan dulu, bangkit atau dibangkitkan? Gini, Jadi jawab dulu, jangan kontes. dalam... Bangkit apa dibangkitkan? Dimana yang di Hosea itu ya? Ya terserah Abang, pakai data apa? Yesus 2. bangkit sendiri apa dibangkitkan? Jawab dulu, Bang. Jangan memframing. Lanjut. Dulu, aku baca dulu. Dibangkitkan. Itu di Hosea pasal 6 itu membangkitkan. Ini kan masalah aku Bang Suma, begini Bang. Konteksnya begini, paham dulu Bang. Masalah Bang Suma itu dia pertanyakan tertulis di mana ketika ada kata mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, konteks penting situ Bang Suma kutip, bangkit pada hari ketiga itu di mana tertulisnya. Nah, itu kan PR-nya Bang Suma buat Bukan aku kan. Itu dibangkitkan apa bangkit menurut Bang Nyoma itu dibangkitkan apa bangkit sendiri dari ketiga itu loh.
Konteksnya bukan itu, Loh, Bang. kenapa menghindari itu? Tertulisnya, Bang. Baca Kisah Para Rasul 2:32 deh. Karena Yesus bangkit sendiri apa dibangkitkan tuh? gini, Bang. Masalahnya gini, Bang. Dengar dulu konteksnya. Ini kan aku ini permasalahan sama Bang Suma. Nah, Bang Suma tuntut saya di mana tertulis. Ya kan, Bang? Tertulis ini paham, Bang? Tertulisnya ketika mengutip bahwa tertulisnya bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu saya sudah bantah. Dalam Yesaya 53 dan dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ya, Di situ sudah jelas tertulis ada ayat kedua itu sudah diterangkan secara jelas. Jadi buat Bang Suma, mungkin Bang Suma belum baca yang Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 2. Jadi sudah saya bantai untuk Bang Suma. Itu ada tertulis. Oke, cuma itu sih saya mau bantah buat Bang Suma. Silakan, Bang. Mungkin ada yang lain mungkin. Bang Juma biar menjawab. Silakan, Bang Juma. Ya, suara saya kedengaran nggak nih? Di TikTok, dengar nggak nih suara Bang Juma? Ya. Bagus Bang, bagus. Oke, baik. Nah, di dalam Lukas 24 itu kan jelas ada tertulis katanya di Torah dan juga di Mazmur dan kitab para nabi. Bahkan jelas di situ dikatakan pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Anda membawa Hosea berapa tadi? Hosea berapa yang 6 menjelaskan ayat ini? 2 itu, Bang. Hosea berapa? Hosea 6 ayat 2. Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Anda keliru membawa data ini. Kenapa saya katakan Anda keliru? Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Sangat keliru besar kalau Anda mengatakan ini untuk Yesus. Kenapa? Karena ini yang dimaksud di sini adalah orang yang kemudian membicarakan tentang orang yang banyak. Pertobatan yang ikhlas yang kemudian mengakibatkan orang-orang ini akan dibangkitkan. Ia akan menghidupkan kita. Siapa di sini? Yesus. Yesus yang menghidupkan atau Yesus yang dihidupkan? Ia akan menghidupkan kita. Kita siapa di sini? Yesus. Ia di sini siapa? Ia akan membangkitkan Yesus. Sesudah 2 hari pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan Yesus. Gitu maksudnya. Dan dia akan hidup di hadapannya gitu. Berarti Yesus yang dibangkitkan itu hidup di hadapannya siapa? Di hadapannya Tuhan yang lain. Apakah demikian adanya? Apakah kata kita ini artinya Yesus? Atau kata kita ini adalah orang-orang yang kemudian hidup di zaman kitab Hosea ini dituliskan? Jadi nggak nyambung, saudara. Hanya karena ada kata hari ketiga, ada kebangkitan, lantas Anda mengatakan ini untuk Yesus. Ini yang dikatakan cocokologi. Anda yang mencomot-comot kitabnya orang untuk mendudukkan nubuatan yang keliru yang dituliskan dalam Lukas 24 itu. Jadi ini sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan di mana tertulis Yesus akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Anda menunjukkan Hosea 6. Ini udah pernah saya kaji ini. Ya. Bahwasanya apa yang Anda uraikan tentang apa yang saya katakan tadi itu tidak sampai kepada esensi kebenaran yang kitab Anda inginkan, yang kitabnya Anda inginkan. Karena Hosea ini itu berbicara tentang orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang bertobat di sini masa Yesus Anda katakan sebagai orang yang bertobat? Sementara yang dilakukan kemudian oleh penulis Hosea itu menceritakan tentang orang-orang Efraim yang bertobat. Bukan terkait dengan Yesus. Ya. Ini berbicara mengenai orang Efraim. Ya, orang-orang Efraim yang kemudian diceritakan terkait dengan orang-orang Yehuda. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan Yesus. Sekira begitu. Oke, terima kasih atas pemahaman Bang Suma. Begini, Bang. Setiap orang itu memiliki pemahaman yang berbeda.
Begitupun dengan saya, ketika Bang Suma juga memahami ayat tersebut, ya kan? Karena manusia punya pemahaman berbeda, ya kan? Tetapi kan masalahnya gini Bang Suma, itu kan hanya kutipan kata yang Tuhan Yesus mengatakan tertulis, ya kan? Kalau kita memahami arti kata tertulis, itu tidak perlu gini Bang, tidak perlu kita memahami konteksnya, dan tidak perlu kita mengetahui apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Tetapi di sini kan konteksnya dalam Lukas ayat itu, yang Lukas 24 itu kan ini berbicara tertulis, Bang. Kalau kita mau bahas masalah tertulis, maka Hosea itu termasuk nabi-nabi, ayat nabi-nabi. Jadi nggak ada salah kalau misalkan Yesus itu mengutip secara perkataannya bilang tertulis. Jadi itu nggak ada salah itu, Bang, karena mengutip memang di kitab nabi-nabi. Itu aja. Iya, tapi kan harus dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan kita beragama sebagai anak bangsa untuk mencari kebenaran itu sesuai dengan fakta yang ada, baik di dalam kitab Al-Quran maupun dalam kitab yang Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Kan di dalam Lukas 24 nomor 4 katakan, tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sementara Hosea yang Anda tunjukkan pada kita di sini, itu tidak berbicara mengenai Mesias. Jadi, adalah sangat keliru kemudian ketika hanya tertulis bangkit pada hari ketiga, ternyata yang bangkit itu adalah kita. Kita di sini adalah orang banyak. Ia akan menghidupkan kita. Apakah Anda yakin bahwa Yesus dihidupkan? Apakah Anda mau Tuhan Anda itu dihidupkan oleh Tuhan yang lain? Sudah sadar rupanya bahwa ternyata Yesus itu bukan Tuhan karena dia dihidupkan? Tentu tidak, bukan? Jadi jangan mencari sesuatu yang tidak bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk menutupi sesuatu yang memang tidak ada. Ini nggak ada ini. Makanya saya berani mempertaruhkan ya status saya sebagai apologet, berhenti jadi apologet ketika Anda bisa menunjukkan data yang akurat yang dimaksud Lukas 24 nomor 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Harusnya ketika kita menjadikan data ini sebagai acuan untuk mendudukkan Yesus itu sebagai apa yang ada tentang dirinya, maka jadikan Mazmur 91 itu sebagai acuan. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi. Berarti Yesus harus diselamatkan dari kematian. Karena Yesus itu adalah anak Theos menurut pemahaman saudara. Iblis datang di dalam Matius 4. Jika engkau adalah anak Theos, maka silakan engkau jatuhkan dirimu ke bawah. Karena ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikatnya agar malaikat menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda yakin bahwa Yesus itu adalah anak Theos? Kalau Anda yakin, maka Anda harus membuka mata dengan lebar bahwasanya Lukas 24 nomor 44 dengan mulutnya Yesus menurut penuturan Lukas penulis kitab Anda, apa yang tertulis di dalam Mazmur harus tergenapin tentang Yesus. Nah, Mazmur 91 itu adalah Mazmur yang dikatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 45. Saya tidak mengada-ngada. Adalah tugas Anda sekarang mengimani itu. Mazmur 91 itu tidak kemudian saya karang-karang bahwa itu berasal dari Al-Quran. Itu dari kitab Anda sendiri yang Anda ambil dari agama Yahudi. Apa yang dikatakan di sana Mazmur 91 itu? Ya, akan panjang umur anak Tuhan ini, anak Tuhan ini akan panjang umur dan dia akan menyaksikan orang-orang yang kemudian ya menjadi pengganti dirinya. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Amsal 18 ya nomor 21 di situ dikatakan pengkhianat akan menjadi penebus bagi orang yang jujur. Kan begitu. Berarti ada pengkhianat yang menjadi pengganti dia di atas tiang salib. Itu data yang Anda harus pahami dan Anda harus imani.
sesuai dengan apa yang kemudian ada tertulis di dalam kitab-kitab yang Anda gunakan sebagai kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Di Amsal 21 nomor 18, sorry, terbalik. Di situ dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti kalau Al-Quran menguraikan bahwa dia diserupakan dengan orang yang diserupakan kepada penyalibnya, maka yang menggantikan kedudukannya di atas tiang salib itu adalah orang fasik. Orang fasik ini dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus ini orang benar atau tidak? Orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus ini jujur nggak? Jujur. Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah muridnya? Ada. Pengkhianat inilah yang kemudian menjadi penebus, menjadi tebusan bagi dia. Sehingga Matius 4 nomor 6 itu harusnya Anda jadikan sebagai acuan untuk mengetahui bahwasanya Al-Quran itu tidak keliru ketika dia mengatakan bahwa mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya, tetapi yang disalib, yang dibunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Artinya ada orang yang disalib. Siapa orang yang disalib itu? Baca Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ada apa rupanya Amsal menuliskan itu? Anda mengatakan kitab para nabi. Amsal 21 nomor 18 kitab para nabi. Mazmur 91 kitab para nabi. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur tertulis tentang aku dan harus digenapi. Coba. Nah, sekarang Anda cari yang mana yang benar. Dia itu diselamatkan dari penyaliban atau dia bangkit dari orang mati di hari ketiga. Nah, kalau Anda mengatakan dia diselamatkan dari kematian, saya bisa buktikan memang betul Mazmur 91. Tapi kalau Anda mengatakan dia dibangkitkan di antara orang mati di hari ketiga, mana buktinya? Anda membawa Hosea, itu tidak membantah. Itu tidak bisa menolong Anda sama sekali. Bahkan kalau saya bertanya kepada saudara, siapa di antara murid Yesus yang melihat dengan matanya sendiri Yesus dibaringkan di dalam kuburan Yusuf Arimatea, kemudian duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan? Ada saksi nggak? Tidak ada. Siapa di antara ke-12 murid atau semua orang Yahudi yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus dari dalam kubur? Ada enggak? Tidak ada yang menunggu detik-detik itu. Bahkan ketika Yesus muncul di tengah-tengah muridnya kaget, mengira melihat hantu. Itu yang ketiga. Keempat, PR buat Anda. Di Markus 14 nomor 51 ada orang ikut di belakang orang yang dianggap Yesus yang ketika ditangkap. Kemudian orang ini lari dengan melepaskan kain tenun yang ada pada dirinya, kain lenan. Jadi dia lari dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa orang yang dikira ya murid Yesus atau dikira siapapun ini yang di belakang Yesus yang lari? Di Markus 14 nomor 51. Coba Anda uraikan kepada saya. Siapa manusia yang lari telanjang bulat di belakang orang yang katanya Yesus ketika ditangkap? Kenapa dia dikejar dan kenapa dia lari? Kalau dia bukan Yesus, kenapa dia lari? Kalau dia murid Yesus, kenapa dia lari? Bukankah yang mau ditangkap ini adalah Yesus tok? Lalu kenapa oknum ini juga lari ketakutan? Bahkan lari dalam keadaan telanjang. Siapa oknum tersebut? Ini PR buat saudara. Ada manusia yang lari setelah penangkapan terhadap Yesus yang sampai sekarang Anda tidak akan bisa tahu siapa oknum tersebut. Ya, saya kasih bocoran kepada saudara, Markus 14 nomor 51. Di situ ada oknum yang melepaskan kain lenan lalu lari telanjang. Padahal di Markus 14 nomor 50-nya, semua pengikut Yesus, semua murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lalu ketika Yesus itu ditangkap kemudian, ada sosok manusia pemuda yang ikut di belakang Yesus, yang kemudian lari setelah ingin ditangkap. Siapa dia ini? Nah, itu saya rasa adalah hal yang perlu Anda jawab. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Bang Suma, ketika Bang Suma mengutip ayat ketika meminta saksi kepada kita, di mana saksi bukti saksi Yesus itu bangkit dan berjalan. Siapa yang melihat itu? Itu pemikiran Bang Suma. Aku juga bisa berpikir seperti Bang Suma, Bang. Cara Bang Suma berpikir seperti demikian. Contoh satu,
Bang Suma bisa buktikan nggak siapa yang melihat Muhammad Halo. menerima wahyu dari Jibril? Dijawab dulu itu, satu. jangan bertanya balik. Bukan bertanya balik. Ini kan pemikiran Bang Suma. Malah, ya kan, ini kan pemikiran Suma ketika meminta saksi di mana siapa orang yang melihat Yesus bangkit, atau siapa saksi Yesus melihat apa ketika Yesus bangkit, ada nggak orang yang lihat ketika Yesus bangkit? Ya, ini pemikiran Bang Suma. Aku juga bisa Jadi jawab berpikir aja begitu. nggak ada, udah gitu loh. Itu poin pertama ya. Poin kedua, gini Bang Suma. Ya, iya, aku pakai itu yang aku maksud tadi. Pemikiran Bang Suma, aku juga bisa berpikir seperti demikian, Bang. Gini, Bang. Terus poin kedua, ketika Bang Suma menanyakan siapa yang lari itu, ya kan? Nah, kalau berbicara masalah penyergapan terhadap Yesus itu, memang saya bisa membenarkan yang lari itu ya murid-murid Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena apa? Karena ya wajar aja secara manusiawi ketika diserang, ya pasti ketakutan lah. Pertanyaannya Pasti yang lari lah. telanjang, bro. Yang lari telanjang. Iya, Pertanyaannya yang lari telanjang. Pertanyaannya siapa? Iya, itu kan sudah termasuk di situ kan, Bang. Mau dia lari telanjang kah, mau lari apakah? Ya itu jawaban saya, bahwa ya ketika diserang secara dak-dakan, ya otomatis secara manusiawi kita itu pasti akan lari, entah dia lari telanjang kah, lari bagaimana kah, itu kita nggak tahu, tapi secara manusia pasti akan terjadi seperti demikian. Itu yang peristiwa yang terjadi saat itu. Nah, poin ketiga yang masalah Hosea pasal 6 ayat 2 itu, kalau menurut saya ya, pandangan saya Bang Zuma ya, karena itu sudah jelas dalam Lukas 24 ayat 46 itu, ini kan berbicara tertulis, Bang. Ini kan cuma mengutip apa yang sudah tertulis, nubuatan-nubuatan yang terjadi di perjanjian lama, Bang. Jadi itu sudah jelas bahwa memang bangkit di hari ketiga itu memang ada. Ini kan tantangan Bang Zuma kan. Bang Zuma minta Kita di situ. ada kebangkitan, Biar dulu, Dok. Pertanyaannya di sini Hosea 62 ini, di sini yang bangkit Yesus apa orang lain? Hosea 62. Maaf Bang ya. Ini kan berbicara nubuat, iya kan, nubuat dan suatu narasi yang disampaikan oleh Yesus dalam bentuk tertulis. Ini kan cuma menggenapi, Bang, bukan memaksa bahwa dulu, Bang. ayat itu apakah Yesus apa bukan. Bang, boleh nggak saya bacain Ya kan? dulu? Ini kan Boleh nggak saya bacain biar jelas? Iya, Oke. boleh baca. Dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Nah, di sini yang membangkitkan siapa? Yang dibangkitkan siapa? Coba, Bang, terangkan. Hosea 62. Pasti ya Tuhan lah, Bang. Cuma kan masalahnya gini, Bang. Masa Abang nggak paham sih konteks yang ada dalam Lukas 24 itu? Kan ini kan berbicara ungkapan Isa, Yesus itu membicarakan tentang apa yang tertulis di kitab nabi-nabi. Bukan kita mempertanyakan siapa yang membangkitkan, terus siapa kita. Apakah kata kita dalam Hosea itu apakah Yesus? Enggak, Bang, tetapi ini masalahnya tertulis, Bang, dalam begini, konteks Bang, itu, Hosea 62 ini siapa yang membangkitkan, siapa yang dibangkitkan di sini, Bang? Itu yang dijelaskan. Ini kan data Anda yang Anda bawa. Iya, memang di dalam Hosea itu yang membangkitkan Tuhan. Cuman Berarti di sini bukan jawabannya Yesus dibangkitkan. Justru Yesus yang membangkitkan, kebalik-balik loh. Bukan kebalik-balik, Bang. Masalahnya gini, Bang. Kan ini kan cuma berbicara kutipan Yesus ketika dia bilang tertulis, ada tertulis. Jadi otomatis dia mengutip ayat-ayat perjanjian lama, yaitu termasuk Hosea. Itu sudah jelas sih, Bang. Ini tadi kan Bang Zuma kan ini kan menantang saya kan. Nah, di mana ada tertulis seperti demikian. Ini kan cuma minta secara tertulis. Ya kan? Udah. Bukan Dijelaskan ya? Mas Zuma. Silakan, Oke. sudah cukup ya. Silakan Mas Zuma. Silakan Mas Zuma. Oke. Jadi gini, kalau hanya sekedar tertulis, masa selemah itu sih iman Anda, ilmu kekristenan Anda terhadap iman Anda, hanya karena tertulis, ya, lalu kemudian Anda katakan itu Yesus, meskipun faktanya bukan Yesus. Bukan begitu cara belajarnya. Makanya saya tadi coba untuk merangsang Anda untuk memahami Markus 14 ini. Markus 14 itu ada orang telanjang di belakang orang yang ditangkap yang katanya itu adalah Yesus. Ingat,
pada saat penangkapan terhadap oknum yang dinamakan Yesus, tentara Romawi itu tidak pernah kenal yang mana yang namanya Yesus. Sehingga Yudas mengatakan, siapa yang kucium itulah Yesus. Kan itu yang perlu Anda pahami. Bahwa tentara yang menangkap Yesus itu tidak mengenal Yesus. Nah, ketika rombongan penangkap Yesus ini sudah menangkap oknum yang mereka sangkakan Yesus kemudian, tiba-tiba muridnya semua melarikan diri. Tapi ada satu oknum yang ada di belakang Yesus, orang yang dikatakan Yesus, mengikuti dari belakang. Begitu tentara Romawi tahu ada yang ngikutin, orang itu kemudian melepaskan kain lenan. Kain lenan dilepaskan, dia lari telanjang. Pertanyaannya, orang ini siapa? Kok dia bisa lari gitu loh? Untuk apa dia lari? Toh bukan dia yang mau ditangkap kalau dia bukan Yesus yang asli. Itu yang pertama. Kedua, jelas di dalam kitab saudara dituliskan bahwa yang menggunakan sehelai kain lenan sebelum penangkapan itu adalah Yesus. Sementara data yang ada di dalam kitab saudara sendiri mengatakan bahwa pemuda yang melarikan diri, yang melepaskan kain lenan, yang lari telanjang itu adalah melepaskan kain lenan dari badannya sehingga dia lari dalam keadaan telanjang. Nah, ini indikasinya sangat kuat. Sehingga Al-Quran, kitab Mazmur, Markus, itu indikasinya beruntun mengatakan bahwa ada oknum yang melarikan diri telanjang bulat melepaskan kain lenan, di mana Yesuslah yang menggunakan kain lenan itu. Apa pembuktiannya? Yohanes 13:4. Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan di pinggangnya. Jadi, fakta terurai di kitab saudara, berhasilnya seorang pemuda yang memakai kain lenan meloloskan diri dari upaya penangkapan imam-imam besar dengan fakta yang ada di dalam kitab Anda, dengan adanya tentara Romawi yang datang kemudian, ini yang menjadi rentetan kebenaran bahwa Yesus itu tidaklah disalibkan. Lolos dia. Anda mau pembenaran apa lagi? Ketika diminta mana buktikan, Lukas 24:44-46 itu terbukti. Anda nggak bisa. Anda hanya mengambil kitabnya orang, Hosea. Sementara ada yang lebih dekat dari pembuktian di dalam kitab saudara. Markus 14, ada oknum telanjang lari meninggalkan orang-orang yang kemudian mengejar dia. Orang itu melepaskan kain lenan, yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Apa buktinya? Yohanes jelas mengatakan itu. Di dalam Yohanes 13:4. Masih kurang apa lagi coba? Bahwa Yesus yang ingin ditangkap itu lari meninggalkan kemudian rombongan yang ingin menangkapnya. Ingat ya, murid-muridnya pada saat penangkapan itu semuanya lari meninggalkan Yesus. Markus 14:50. Jadi tidak mungkin kemudian yang ada di belakang orang yang dikatakan Yesus itu adalah murid Yesus, nggak mungkin. Lalu siapa yang menggunakan kain lenan yang lari itu? Itu PR buat Anda, silakan. Terima kasih buat infonya Bang Suma. Begini Bang Suma, ketika masalah penyergapan itu terus Bang Suma ingin membenarkan bahwa yang lari itu adalah Yesus. Itu secara konteks semua keseluruhan perjanjian baru itu tidak tertulis seperti demikian, karena jelas-jelas dalam ayat Alkitab kita dalam perjanjian baru itu sudah dijelaskan secara real, secara terperinci dari perjamuan sampai penyaliban itu jelas-jelas sekali terperinci. Kalau misalkan di Ustaz Suma mempermasalahkan masalah kejadian saat itu, bagaimana dengan kejadian yang terjadi saat penyaliban? Ya kan, di situ kan sudah jelas-jelas ada Maria, ada Marta. Apa mereka nggak kenal Yesus kah? Terus kedua lagi, ketika Yesus dibawa di sidang, di situ, ya kan, itu sudah jelas-jelas ketika ditanyakan apakah engkau Mesias, terus dia jawab, apa ya, engkau sudah mengatakan itu, ya kan? Kalau cuma mau dipermasalahkan masalah kejadian penangkapan penangkapan itu menurut saya itu kurang apa Bang? Kurang tepat Bang, karena di situ juga tidak ada kejelasan kalau memang benar yang lari itu Yesus. Ya saya akan mengiyakan itu, tapi ini kan tidak ada kejelasan. Ini kan cuma berpemahaman sendiri aja, jadi tidak bisa dibenarkan. Karena yang saya sudah bilang tadi di Alkitab kita perjanjian baru itu sudah diperinci dari
perjamuan sampai penyaliban itu ada diceritakan. Jadi jelas-jelas masalah itu saya bantah karena kisah yang dalam perjanjian baru itu kita diperinci dari perjamuan sampai penyaliban. Kalau masalah Bang Suma bilang itu saya bantah dengan ketika penyaliban, mana mungkin Maria ibunya sama Marta itu tidak mengakui bahwa itu adalah Yesus, ya kan? Itu aja sih kalau untuk membantah masalah Bang Suma bilang tadi. Terus masalah Hosea lagi, sekali lagi ya saya bilang, ini kan tantangan Bang Suma buat saya untuk menunjukkan ayat di mana ada tertulis. Nah, konteks dalam Lukas ayat 24 itu sudah jelas-jelas kutipan. Yesus hanya mengutip, ya kan? Jadi berbicara tertulis. Jadi sudah jelas-jelas itu tertulis dalam Hosea yang merupakan kitab para nabi. Itu aja. Oke, baik. Yang pertama, di dalam Lukas 24, Yesus mengatakan ada tertulis tentang aku. Oke? Nah, Hosea 6 nomor 2 itu bukan tentang Yesus. Berarti gugur. Jadi kalau misalnya ada kitab yang menceritakan atau buku-buku di luar Kristen yang menceritakan tentang orang bangkit misalnya, seperti pemahaman ajaran politeisme, ajaran Hellenisme, dewa-dewa mereka mati lalu bangkit. Apakah itu bercerita tentang Yesus? Tentu tidak. Demikian juga kitab Hosea. Tidak sedang bercerita tentang Yesus. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu bersama dengan kita, berarti gugur. Ternyata bukan hanya Yesus yang bangkit pada hari ketiga. Itu satu. Kedua, kalau iman Anda mengatakan Yesus ditangkap, ya, itu sudah membuktikan bahwasanya propaganda yang dibangun selama ini, Tuhan dengan kasih-Nya mengutus anaknya untuk kemudian mati menebus dosa manusia, itu sudah salah. Kenapa? Kalau dia betul, ajaran kalian betul, dia datang untuk menebus dosa manusia, tidak akan ada proses penangkapan. Lalu apa yang ada? Yang ada adalah satu, tidak ada iblis yang kemudian masuk merasuki Yudas. Tidak ada pengkhianatan di situ. Dua, tidak ada penangkapan. Lalu apa yang terjadi? Yang sebenarnya, andai saja penyaliban itu benar adanya, Yesuslah yang mengajarkan siang dan malam tentang dirinya, mati di atas tiang salib, dan dialah yang akan minta untuk disalibkan. Tapi apa yang tertoreh di dalam kitab Anda? Lalu Yesus berkata kepada mereka, apakah aku ini penjahat sampai kalian datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Coba. Mana ada kemudian orang yang datang untuk mati di atas tiang salib justru bertanya, apakah aku ini penjahat? Harusnya dia mengatakan, oh iya ya, bukankah aku datang untuk disalib? Ngapain justru dia mengatakan, apakah aku ini penjahat sampai kalian datang dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku? Lalu dia mengatakan, setiap hari aku mengajar di rumah Tuhan di depan kalian, dan kalian tidak menangkap aku. Tetapi memang sudah seharusnya begitu, supaya terjadi apa yang tertulis dalam Alkitab. Ini siapa yang menuliskan seperti ini? Siapa yang menuliskan seperti ini? Ini pernyataan kemudian Markus itu sendiri yang mengatakan, tetapi memang sudah seharusnya begitu supaya terjadi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah sekarang yang tertulis dalam Alkitab itu mana? Nah, di data selanjutnya dikatakan, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Ketika semua murid lari meninggalkan Yesus kemudian, berarti yang ada di belakang Yesus, orang yang dikatakan Yesus itu yang ditangkap, bukan lagi murid Yesus. Lalu siapa kalau bukan murid Yesus? Itu penting untuk Anda jawab. Murid Yesus di nomor 50 lari meninggalkan Yesus. Tapi ternyata ada yang mengendap-endap di belakang Yesus menggunakan kain lenan. Ini siapa? Namun sebelumnya, yang perlu Anda pahami, ketika kemudian hari Minggu pagi, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus datang ke pemakaman. Apa tujuannya datang? Untuk meminyaki tubuh Yesus. Dan itu bukan tradisi Yahudi meminyaki mayat. Nggak ada itu, tradisi Yahudi meminyaki mayat. Ketiga, jasad Yesus ketika diturunkan dari penyaliban yang dikira Yesus dalam kitab Anda jelas dimasukkan ke dalam
sebuah goa, goanya itu tidak pantas disebut kuburan. Kenapa? Tingginya 7 kaki, dalamnya 17 kaki, lebarnya pun lebar, ada sekitar 5 meter menurut sejarah yang ditorehkan oleh Flavius. Artinya bukan kuburan, dia goa. Karena kuburan orang Yahudi itu ya seperti umat Islam, dikubur, dikafani, kemudian ditimbun sama tanah. Ternyata tidak. Nah, ketika dia masuk situ, Maria terheran, mana mayat Yesus? Ketemu dengan orang yang ternyata Yesus. Siapakah engkau ini? Apakah engkau melihat Tuhan kami? Ternyata yang ditanya itu adalah Yesus, katanya. Apa iya orang yang melahirkan, membesarkan 33 tahun tidak mengenal anaknya? Atau jangan-jangan yang ditemui ini adalah orang yang diserupakan dengan anaknya? Anaknya sendiri sudah terangkat ke langit. Atau itu adalah malaikat, atau apakah ceritanya? Tapi di kitab Anda dikatakan itu adalah Yesus. Ini ceritanya gimana yang sebenarnya? Ibu Yesus tidak mengenal anaknya. Maria Magdalena tidak kenal Yesus. Murid-muridnya terheran-heran dan ketakutan mengira melihat hantu. Ini cerita tentang penyaliban ini yang mana yang benar rupanya. Dan satu hal, andai saja penyaliban itu benar adanya, diajarkan oleh Yesus, maka sekali lagi saya katakan kepada saudara, akibat dari kebangkitan Yesus adalah, menurut iman Kristen, Yesus mendamaikan antara dosa keturunan Adam dengan dosa keturunan Adam dan Allah, Tuhan. Yesus ini dituduh oleh mereka sebagai pendamai. Bukan cuma dosanya orang Kristen, tapi orang Yahudi. Dan Yesus datang kepada orang Yahudi. Ketika apa yang digaungkan gereja hari ini, Yesus datang mengajarkan dia bangkit pada hari ketiga, tentu hal itu diajarkan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Kalau itu benar, Yesus ajarkan. Tidak ada yang menunggu. Bahkan ketika Yesus datang, orang ketakutan, dikira melihat hantu. Andaikan Yesus mengajarkan saya akan bangkit, maka begitu Yesus muncul di hadapan mereka, Shalom Aleihim, maka murid-muridnya akan berlari memeluk Yesus. Oh, ternyata Tuhan kita betul-betul bangkit pada hari ketiga. Tapi apa faktanya? Mereka malah ketakutan. Artinya nggak ada itu cerita bangkit. Adanya hanya muncul di gereja kemudian. Silakan. Oke. Ketika kita bahas masalah kebangkitan Yesus dalam Alkitab, itu sebenarnya sih konteks yang Utazuma bilang tadi, itu kayaknya itu cuma kutipan-kutipan beberapa ayat aja. Tapi kalau secara keseluruhan itu sudah jelas-jelas memang ada di dalam ayat kita diterangkan. Karena kalau misalnya berbicara masalah ketakutan ketika melihat Yesus bangkit, datang Yesus kepada mereka terus mereka ketakutan. Itu ada kan ayat kelanjutannya, Bang Suma. Ya kan ketika Thomas bertanya, apakah engkau? Terus Yesus dikasih lihat inilah buktinya, dikasih lihat tangannya, dikasih lihat bekas tusukan yang ada di perut. Itu sudah jelas. Nah, setelah itu ada ketakutan lagi di antara murid-muridnya. Sudah enggak ada ketakutan karena mereka tahu bahwa yang disalib, yang ada mati, dan apa yang dia katakan waktu perjamuan itu genap semua terjadi. Kalau berbicara masalah ketakutan, memang mereka di Alkitab kita memang tertulis kata ketakutan, tetapi setelah mereka tahu secara nyata bahwa itu adalah Yesus, ketakutan itu sudah enggak ada, dan mereka tahu bahwa apa yang dikatakan itu Yesus sebelumnya itu sudah itu terjadi semua. Jadi kalau misalkan Bang Suma mau kutip-kutip ayat, ya ada bagusnya ada baiknya itu secara konteks, secara keseluruhan. Karena kalau cuma kutip-kutip beberapa ayat, maka ya kita kan ibaratnya ya pembodohan publik. Jadi ada bagusnya kita kisahnya itu dijabarkan secara keseluruhan. Itu aja sih. Ya, silakan Bang Juma. Oke, jadi begini, saudara. Kita ini sedang mengkritisin apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kitab Anda harus memberikan data akurat bahwasanya Yesus itu betul-betul disalib. Tapi setelah kita kaji, yang disajikan kemudian kitab Anda, indikasi kuatnya justru membenarkan Al-Quran. Gitu. Justru membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ketika Anda mengatakan mereka ketakutan, itu adalah hal yang tidak wajar. Kenapa? Mereka setiap saat melihat mujizat-mujizat yang dipertontonkan oleh Yesus.
Untuk apa kemudian dia takut? Bukankah dia katakan aku akan bangkit pada hari ketiga? Artinya, mindset mereka setiap saatnya akan diarahkan kepada kita tidak perlu takut kepada tentara Romawi, kepada kejaran Yahudi. Kenapa? Tuhan kita akan bangkit pada hari ketiga. Ya wes, kita tunggu dia bangkit. Bangkit, 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 bangkit. Hari Sabtu, bangkit, bangkit. Cepat, pingin kali hari Minggu, cepat, pingin tahu, buktikan bahwa Tuhan kita betul-betul bangkit. Begitu detik-detik kebangkitannya, ternyata begitu dia datang, yang terjadi apa? Mereka hanya takut, dan tidak ada sedikit pun sentuhan bahwa ternyata engkau betul-betul bangkit. Ketika Anda mengatakan, lihat dia perlihatkan tangannya, dia ada lubang, ada bekas tombak, dan seterusnya. Itu justru membuktikan bahwa dia tidak bangkit dari kematian. Kenapa? Kalau dia bangkit dari kematian, katanya yang bangkit itu adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kok masih ada bekas tombak. Tubuh kemuliaan kok masih ada bekas paku. Justru ini membuktikan bahwa kitab Anda menjelaskan tentang kebangkitan Yesus itu ya semraut. Kenapa saya katakan semraut? Coba Anda lihat apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam kitab saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 15:44 bahwa yang dibangkitkan itu adalah tubuh rohania. Lukas 20 nomor 36. Tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan seperti malaikat. Yesus Anda katakan bangkit dari kematian, tapi ternyata bekas paku masih ada di badannya. Berarti bukan tubuh rohania yang bangkit. Atau jangan-jangan memang dia tidak bangkit dari kematian. Berarti ada versi lain, ternyata Yesus yang disalibkan di dalam kitab Anda itu tidak mati, tetapi betul-betul disalib. Tapi ketika kemudian dimasukkan ke dalam goa milik Yusuf Arimatea, ternyata dia hanya pingsan. Dan dia bangkit dari pingsan, bukan dia bangkit dari kematian. Apa buktinya dia bangkit dari pingsan? Dia datang kepada muridnya, memperlihatkan tangannya ada bekas paku, lambungnya ada bekas tusukan tombak. Sementara kalau dikatakan kebangkitan, yang bangkit hanya tubuh rohania saja. Apa dalilnya? 1 Korintus 15 nomor 44, Lukas 20 nomor 36. Yang datang kemudian Anda lihat, ini tanganku, ini kakiku, lihatlah aku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Akulah ini, akulah Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus memperlihatkan tangannya, memperlihatkan kakinya untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, atau membuktikan dirinya adalah Yesus yang sesungguhnya yang tidak pernah mati, masih hidup? Dia membuktikan dirinya adalah hantu, atau ingin membuktikan dirinya adalah manusia? Tentu Yesus minta ikan goreng dan madu bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan, tetapi untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah manusia, bukan hantu. Coba gunakan akal sehat, saudara. Korintus 15:42 sampai nomor 44 dikatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Yang dibangkitkan alamiah atau rohania? Ternyata yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Berarti Yesus tidak mengalami kebangkitan rohania. Tetapi yang dimaksud sini adalah kebangkitan alamiah. Artinya dia bangkit dari pingsan, bukan bangkit dari kematian. Nah, coba analisa dengan baik. Ketika kemudian dikatakan damai sejahtera bagi kalian, murid-muridnya menyangka melihat hantu kan? Bukan melihat Tuhan kan? Antara hantu atau Tuhan? Tidak, antara hantu atau manusia. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini yang datang ini hantu atau manusia. Bukan ini yang datang ini hantu atau Tuhan. Tidak mungkin itu. Oleh karena itulah kemudian, saya bukan hantu, saya ini manusia. Tengoklah tanganku, nih bekas paku, nih bekas tombak. Ada apa dengan kalian? Mereka masih terheran-heran. Kalau kalian tidak percaya, adakah yang di antara kalian memiliki makanan? Maka Yesus diberi ikan goreng. Makan dia, bos. Mereka, Yesus ini makan ikan goreng untuk Yesus buktikan bahwa dia Tuhan atau dia bukan hantu. Tentu Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hantu, tapi dia adalah manusia. Ya, itu fakta. Jadi benar Al-Quran mengatakan itu. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan.
Yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Oke Bang Suma, terima kasih. Saya sampai ngakak tadi Bang Suma bilang katanya pingsan. Aku ngakak itu pingsan itu Bang. Karena gini Bang Suma ya, ini kan pemahamannya Bang Suma ya kan. Tetapi secara tekstual itu saya sudah bilang tadi bahwa itu kita dari perjamuan sampai penyalipan sampai kebangkitan itu sudah jelas-jelas tertulis dalam ayat Alkitab kita. Cuma kan tadi Bang Suma bilang kata pingsan. Gini kan itu kan cuma pemahaman Bang Suma. Aku ngakak terus dia bilang pingsan karena gini Bang Suma, tidak mungkin apa yang dilihat oleh Maria sama Marta yang disalib ketika Yesus itu ditusuk, dipaku. Terus Bang Suma bilang cuma pingsan. Tidak mungkin orang terus ditusuk, dipaku terus cuma bilang pingsan, nggak mungkin lah Bang Suma. Pasti mati. Nah, terus masalah ketakutan ini kita bahas lagi masalah ketakutan. Secara manusia, ketika melihat sesuatu, terus melihat apa ya, kayak tiba-tiba muncul begitu, otomatis pasti secara manusiawi kita pasti akan ketakutan. Karena ya itu tadi konteks dalam ayat itu, mereka ini lihat hantu ini apa, lihat apa ini ya kan? Hantu ini apa bukan? Nah, tetapi di situ sudah jelas dalam ayat dikasih terangkan. Ya kan tadi Bang Suma sudah katakan damai sejahtera bagimu. Terus Thomas itu ragu dengan adanya Yesus itu kok ada gitu nah. Nah, ini kan Yesus sudah kasih lihat tangannya, kasih lihat kakinya bahwa dia itu ya bangkit. Nah, masalah yang tadi Bang Suma katakan bahwa murid-muridnya tahu kalau memang Yesus itu bangkit. Ya itu saya katakan itu enggak benar itu Bang Suma, karena ketika Yesus mengatakan menyampaikan bahwa akan terjadi ada orang yang akan dibunuh, ada orang yang akan menderita, ada orang yang akan disalib, itu murid-muridnya enggak tahu Bang Suma. Mereka enggak tahu sama sekali. Jadi jangan Bang Suma mengatakan bahwa murid-muridnya tahu tentang hal itu. Itu saat perjamuan itu murid-muridnya nggak tahu sama sekali kalau akan terjadi hal yang terjadi itu akan terjadi kepada Yesus. Mereka tuh nggak tahu sama sekali. Nah itu aja sih buat Bang Suma sih. Ya, ini kekeliruan yang kemudian Anda bangun. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya tidak mengetahui bahwa Yesus akan bangkit. Bukankah tadi kita sudah membahas Lukas 24 dan Anda mencoba mengorek Hosea 6? Bukti bahwa Yesus mengajarkan dia akan bangkit. Tapi Anda mengatakan murid-muridnya nggak tahu. Nah, kenapa kemudian saya mengatakan pingsan? Yang menurunkan Yesus dari tiang salib adalah diantaranya Maria, Nikodemus, Yusuf Arimatea. Kalau kemudian Anda memahami lebih jauh, kitabnya orang Yahudi menerangkan orang yang disalibkan secara terkutuk di atas tiang salib itu harus segera diturunkan sebelum Sabat datang. Tapi kenapa kemudian Yusuf Arimatea secara sembunyi-sembunyi datang ke Pilatus minta supaya jasadnya Yesus segera diturunkan dari tiang? Kenapa rupanya? Padahal secara hukum Yahudi, diminta atau tidak diminta, Yesus tetap akan diturunkan dari tiang salib. Karena hari Sabat. Tidak boleh ada mayat yang kemudian bergelantungan di atas tiang ketika hari Sabat datang. Maka diambil untuk dikuburkan. Tapi kenapa kemudian orang ini minta secara sembunyi-sembunyi ke Pilatus agar mayatnya, jasadnya segera diambil? Kenapa? Karena hukuman mati terhadap orang yang disalib tidak berlaku terhadap Yesus. Satu, kaki Yesus tidak dipatahkan. Dua, Yesus disalibkan, ada yang mengatakan jam 12 siang, ada yang mengatakan jam 3 sore. Berarti, kalau dia hanya digantung di atas dipaku tangannya, tidak ada alasan untuk mengatakan Yesus itu mati. Kenapa? Karena Yesus tidak kehabisan darah. Nah, kedua, sebelum Yesus disalibkan, terlebih dahulu Yesus itu diberi anggur. Anggur yang dicucuki dengan anggur asam. Apa maksudnya ini? Kenapa dia dikasih asam? Untuk supaya dia itu pingsan. Masa gara-gara minum anggur kemudian dia mati? Kan tidak. Ketika dia minum anggur, mengisap anggur itu, apa dikatakan? Waktunya sudah selesai. Mati dia. Kalau Anda ingin mengukur tentang kematiannya Yesus, dan mulai dari sejak dia minum anggur asam, maka saya katakan Yesus mati. Kalau Anda paksakan dia mati karena anggur. Bukan mati karena disalibkan. Coba Anda lihat kitab Anda. Diberi anggur, setelah diberi anggur dia mengatakan,
semua sudah selesai. Maka nyawanya diserahkan kepada Tuhan. Mati, belum disalib. Itu yang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat. Ketika Yesus itu diturunkan, Maria ke pasar beli rempah-rempah. Apa rempah yang dibeli? Dia membeli minyak untuk mengurapi, untuk mengobati orang yang luka. Coba Anda cari tradisi, budaya apa kemudian yang Anda bisa bawa sekarang, di mana budaya itu adalah kebiasaan orang Yahudi mengurut atau meminyaki mayat yang sudah 3 hari. Ada enggak di tradisi Yahudi seperti itu? Mayat dibangkitkan, diangkat dari kuburan, terus diurut pakai minyak. Ada enggak? Tidak ada. Tapi kenapa Maria melakukan itu? Itu tadi. Karena Maria yang menurunkan jasad Yesus dari tiang salib. Dan dia melihat masih ada tanda-tanda kehidupan, sehingga dia datang ke pemakaman untuk kemudian meminyaki lukanya Yesus. Faktanya, begitu sampai ke kuburan, mayatnya tidak ada. Jasadnya tidak ada. Berarti yang tadi dikatakan mati itu hanya pingsan. Karena apa? Karena obat atau anggur yang diminum oleh Yesus. Itu loh. Itu yang perlu Anda pahami. Sehingga orang yang disalib pada kala itu, kakinya harus dipatahkan kiri dan kanan. Apakah kakinya Yesus itu dipatahkan? Tidak. Kenapa tidak? Karena tentara Yahudi, Romawi mengatakan, orang ini sudah mati, karena nggak goyang-goyang lagi. Kenapa nggak goyang? Karena tadi sudah dibius menggunakan anggur asam. Gitu loh cara belajarnya. Sehingga ketika Yesus datang kepada muridnya pun mengatakan bahwasanya ini hantu atau manusia. Bukan dia katakan ini hantu atau Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya akan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada itu. Sehingga ketika dia datang, murid-muridnya terkaget-kaget. Kenapa kaget? Karena mereka sang murid hanya mendengarkan berita simpang siur tentang gurunya. Ditangkap, disalibkan, dikuburkan. Mereka hanya mendengarkan itu. Berita simpang siur itu. Mereka nggak tahu sampai sejauh mana kemudian kejadian terjadi kepada gurunya. Apa pembuktiannya? Baca Markus 14 nomor 50. Semua pengikutnya lari meninggalkan Yesus. Oke? Saya kira cukup untuk sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Ini diskusi ini kayaknya Bang Suma bisa ngelawak juga ya Bang Suma ya. Soalnya ada kata urut lah, pingsan lah. Jadi aku itu ketawa di situ sih Bang Suma. Masalah urut ya, masalah minyak ya. Kalau Bang Suma bahas masalah tradisi Yahudi, secara umum tradisi Yahudi tidak juga seperti anggapan Bang Suma tadi ketika mengatakan bahwa minyak itu untuk urut, ya kan? Terus kedua, ketika Bang Suma juga mengatakan bahwa saat penurunan Yesus itu kan Maria. Terus bagaimana mungkin Maria itu tidak tahu kalau itu anaknya memang sudah mati? Karena pembuktiannya kedua, bisa kubuktikan karena begini. Karena di ayat juga situ sudah dijelaskan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh tentara Romawi untuk mengetes, yaitu ngetesnya apa? Yaitu tusuk lambungnya Yesus. Tidak mungkin orang yang ditusuk terus tidak mati, pasti mati. Kalau masa Bang Suma bilang pingsan, ya tidak mungkin pingsan karena pembuktian yang terjadi yang ada dalam Alkitab itu sudah jelas bahwa ada penusukan tombak oleh tentara Romawi. Jadi tidak mungkin orang yang ditusuk terus nggak mati. Itu aja sih untuk masalah pingsan. Terus kedua masalah apa tadi ya? Jadi lupa lagi aku masalah. Aduh, itu aja dulu aku lupa tadi Bang Suma. Jadi jelas-jelas ya, itu Yesus itu tidak pingsan, dan masalah minyak urut itu bukan minyak ya secara satu hal aja dikatakan bahwa minyak itu buat minyak urut, buat menyembuhkan Yesus. Itu salah, itu cuma pemahaman Bang Suma aja. Karena secara terperinci itu saya sudah bilang tadi, dari perjamuan sampai kebangkitan itu jelas adanya. Itu tidak ada keraguan di keyakinan kita orang Kristen. Ini kan cuma pemahaman Bang Suma aja. Enggak apa-apa sih Bang Suma memahami seperti demikian, tetapi keyakinan secara tekstual yang ada dalam Alkitab dari perjamuan sampai kebangkitan itu jelas-jelas terperinci Bang Suma. Oke, terima kasih Bang Suma. Iya, jadi gini, yang perlu Anda pahami kemudian adalah Yesus datang sebagai Tuhan, mati bangkit pada hari ketiga itu untuk dijual ke Romawi Yunani, bukan dijual kepada Yahudi. Itu yang Anda harus pahami dulu.
Sehingga berita-berita yang disusun kemudian harus terperinci sesuai dengan apa yang Anda katakan. Masalahnya sekarang kita bukan Romawi, juga bukan Yunani, dan kita bukan Yahudi. Saatnya kita mengkritisin cerita-cerita itu. Hasil daripada kritis kita terhadap dalil yang ada dalam kitab Anda membuahkan apa yang saya sampaikan. Coba. Di dalam kitab Matius dan juga Markus diceritakan begini. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Oke? Apa yang terjadi? Yesus kemudian tidak menyadarkan diri. Ya kan? Lalu apa yang dikatakan? Saatnya sudah tiba. Ini menjelaskan bahwasanya Yesus ketika dia minum anggur, jelas sekali bahwa anggur ini dicampurkan dengan asam yang kemudian mengandung kandungan yang bisa membuat beliau ini tertidur. Ya kan? Alias pingsan. Sehingga ketika dia ditompak pun, orang pingsan kalau ditompak nggak akan sadarkan diri. Dan ini pingsannya karena pengaruh obat. Jadi dia tidak merasakan apa-apa. Kakinya tidak dipatahkan, dia juga cuma dipaku kok. Kalau hanya karena ditombak kemudian itu bukan alasan untuk mengatakan bahwa dia mati. Buktinya dia muncul makan ikan goreng. Itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya oh dia tidak pingsan, dia tidak apa? Dia tidak diurut. Saudara, coba Anda lihat di dalam kitab saudara. Markus 16 nomor 1. Maria Magdalena pergi untuk kemudian melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab saudara. Apa itu? Mengurapi. Apa mengurapi itu? Menurut Anda mengurapi itu apa? Kata pengurapan itu berasal dari bahasa asli masaha. Berarti memijat, mengusap, atau mengurapin. Berarti mana ada kemudian mayat bagi Bani Israel itu diusap, dipijat. Coba Anda gunakan bahasa aslinya dong. Yesus diurapin, berarti dia dipijat, berarti dia diusap. Berarti kalau dia diusap, berarti dia diurut. Kalau dia diurut, mana ada mayat sudah 3 hari mau diurut atau diusap atau dipijat. Gak ada itu. Yang ada mayatnya sudah membusuk. Tapi Maria diceritakan di dalam Markus 16, ya, dia datang pada hari Minggu kemudian. Bukan datang untuk menengok mayat, tapi dia datang untuk membawa minyak. Mengapa Maria ke kuburan? Untuk memberikan minyak kepada Yesus pada hari ketiga. Karena dia adalah salah satu selain daripada Yusuf Arimatea, ya, yang kemudian bersama Nikodemus yang memberikan upacara penguburan terhadap Yesus. Dan saat itulah kemudian sangat-sangat jelas adanya indikasi kuat mereka menemukan bahwa jasad ini belum mati. Coba, kalau Anda bisa buktikan kepada saya, ada nggak tentara Romawi yang menyentuh jenazah Yesus? Ada nggak? Tunjukkan datanya kepada saya. Ada nggak tentara Romawi yang memeriksa mayat Yesus layaknya orang yang memeriksa jenazah untuk membuktikan bahwa jenazah itu betul-betul mati atau tidak? Ada nggak? Kalau ada, berhenti menjadi apologet. Tidak akan ada yang Anda temukan itu. Yang memeriksa mayatnya Yesus hanya Maria, Nikodemus, dan Yusuf. Mereka lah yang kemudian tiba-tiba menurunkan. Lalu kemudian mereka juga yang menguburkan. Lalu mereka juga yang datang pada hari Minggu itu untuk mengurapin. Mengurapin artinya memijit. Masaha dalam bahasa aslinya. Jadi jangan heran kalau Anda saya katakan memijat. Masa ada mayat dipijat? Masa ada mayat diurut? Masa ada mayat diusap pada hari ketiga? Ini tradisi dari mana? Jadi Anda keliru kemudian ketika berdasarkan iman Kristen Anda menolak fakta-fakta yang saya paparkan. Al-Quran tidak akan pernah keliru menyatakan kebenaran. Ya, Yesus makan ikan goreng bukan untuk membuktikan dirinya Tuhan. Dan juga bukan membuktikan dirinya adalah malaikat. Tetapi untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang bangkit dari pingsan.
Demikian. Berarti dia disalib dong. Ya, memang ada penyaliban. Ini Bang Betul, Suma makin lucu aja nih Bang Suma. betul, ada penyaliban. Kan Al-Quran mengatakan penyaliban itu ada. Ya berarti, Penyaliban itu ada. ya berarti nggak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran Oh, tidak disalib. Sesuai dengan Al-Quran, sangat sesuai. Di mana sesuainya? Kan Ada dia- penyaliban, ada penyaliban. Salib itu yang Isa disalib Al-Masih itu kemudian diangkat. Ada penyaliban. Isa Al-Masih itu Oke, aku diangkat. Bang Suma ya. Oke. Aku tanggapi argumennya Bang Suma. Ya. Silakan. Bantah dengan dalil Bisa tapi ya. mengatakan anggur. Iya kan, gini kita kan itu sudah tahu masalah cerita yang ada dalam kita, masalah penyaliban, masalah kebangkitan itu kita sudah tahu ceritanya Bang Suma. Gini Bang Suma, ketika Bang Suma mengambil suatu argumen kata anggur, kata pingsan, itu itu ya anggur memang betul. Tapi pingsan ini yang bikin aku ngakak nih Bang Suma. Karena aku nggak habis-habis ngakak dari tadi. Aku kasih mati mic-nya tapi aku ngakak Bang Suma. Karena gini Bang Suma, tadi kan saya sudah jabarkan, sudah katakan bahwa di ayat di Alkitab kita di Perjanjian Baru dikisahkan tentang kematian, kebangkitan. Itu secara terperinci itu sudah jelas kita itu punya. Tetapi kan yang dijabarkan tadi kan sama Bang Suma itu kan merupakan ya pemahaman Bang Suma. Aku sih nggak marah dengan pemahaman seseorang karena kita kan memang berbeda keyakinan, karena pemahaman kita ya ujung-ujungnya memang nggak bakal sama. Tetapi kan gini Bang Suma, kita harus ambil apa yang Bang Suma ngomong tadi masalah minyak ya Bang Suma. Tadi kan Bang Suma sudah mengatakan bahwa Maria itu pergi mendatangi Yesus untuk meminyaki, atau kata lain itu urut. Masalahnya Bang Suma di Alkitab kita sudah jelas dikatakan bahwa ketika Maria pergi itu sudah tidak ada. Jadi nggak cerita masalah minyak, masalah urut itu pasti nggak ada. Karena urutnya Yesus itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Ini anak ini ketawa-ketawa banget, Tuhannya mati kok ketawa. Di Alkitab Yesus itu disalib. Bukan aku ketawa. Aku nggak menertawakan masalah kematian Yesus. Tuhan kita aku nggak menertawakan. Yang aku nanti siapa yang menjelaskan? yang masalahkan ini kan kita berdiskusi. Aku senang sama Bang Suma berdiskusinya sehat. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, gini, aku senang sama Bang Suma. Dia itu menjabarkan dengan pemahaman yang sehat. Ya kita juga berdiskusi sehat. Cuman aku ketawa tadi itu bukan menertawakan Tuhanku, enggak Bang, tetapi argumen yang disampaikan Bang Suma karena ada kata pingsan, ada kata urut. Ya itu kan tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Ya kan? Masa itu yang jadi masalahnya. Kalau misalkan secara ada tertulis secara tekstual di dalam Alkitab, aku akan benarkan itu. Cuman masalahnya ini nggak tertulis seperti demikian yang apa yang disampaikan oleh Bang Suma. Ya terus masalah anggur yang Bang Suma bilang, yang dibilang katanya pingsan. Bentar Pak, jangan diganggu. Tapi Orang ditusuk saya rasa lambungnya itu terus tidak masuk akal. Ya. Baik, saya boleh argumen sedikit? Boleh, lanjutin. Jadi begini, Saudara Willy. Anda mengatakan Yesus itu tidak pingsan. Tetapi mati, kata Anda. Tapi kitab Anda menorehkan, yang dikatakan bangkit dari kematian itu adalah rohnya saja yang harus bangkit. 1 Korintus 15:44, Lukas 20 nomor 36. Ini bukan perkataan Suma, ini perkataan kitab saudara. Yang dikatakan kebangkitan adalah bangkitnya rohani saja. Jasad tinggal tertelungkup di kuburan. Apakah ini berlaku terhadap Yesus? Tidak. Apa buktinya? Jasadnya bangkit juga. Berarti ini tidak bangkit dari kematian. Nah, kalau dia tidak bangkit dari kematian, lalu bangkit dari apa? Dari tidur mungkin. Atau setidaknya dari pingsan. Karena sebelumnya dia makan. Bang Suma. Silakan. Bang Suma, aku cross check tadi ayat mana tadi Bang? 1 Korintus berapa? 1 Korintus atau berapa? 1 Korintus 15 nomor 44. Oke, aku cross check dulu Bang Suma ya. 1 Korintus berapa? Silakan.
Nah, wajar kalau Anda 15. tertawa karena memang Anda masih minim literasi terhadap kitab Anda sendiri. Silakan. Ayat 44 yang ditaburkan. Ayat 44 Iya, ya. yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Itu loh. Masih kurang. Jika ada kebangkitan tubuh. Oke. Boleh aku tanggapi sedikit Bang Suma, karena Silakan. kalau konteks ayatnya ini kita harus baca secara full ya, tetapi yang di konteks yang perikopnya yang di atas ini kan kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan Kristus. Kalau kebangkitan Kristus maka saya bisa membenarkan Bang, tetapi konteks yang dalam 1 Korintus ini yang Abang maksud itu, ini kebangkitan tubuh Bang. Jadi kita harus baca secara full dulu. Bang Suma, kasih lanjut aja dulu Bang Suma. Oke, makasih. Jadi kitab Anda mengatakan kebangkitan itu bangkitnya tubuh rohania. 1. Iman Kristen sampai hari ini ketika dia mati kelak, yang dibangkitkan adalah rohnya saja. Jasadnya menjadi tanah. Pahami itu. Terkait dengan Yesus, apakah dia bangkit dari kematian atau tidak? Tanya kepada kitab Anda. Kalau kemudian yang datang kepada yang datang kepada pemakaman itu adalah Maria. Lalu Anda menertawakan saya karena katanya Yesus tak mungkin itu dipijit. Karena tidak ada mayat di situ. Memang betul. Mayat tidak ada. Karena dia tidak mati. Kalau dia mati, mayatnya ada. Rohnya yang pergi. Tapi faktanya jasadnya juga pergi. Berarti tidak ada kematian. Nah, Markus 16. Nomor 1. Setelah lewat hari Sabat. Berarti hari Minggu nih. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Maria ibu Yakobus ini siapa? Maria ibu Yakobus ini adalah Maria ibunya Yesus. Oke? Karena Yakobus dan Yesus adalah saudara. Serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini data. Saya tidak mengada-ngada. Ini kitab Anda yang menceritakan. Jadi tujuan mereka datang ke kuburan untuk meminyaki. Oke? Dan bukan tradisi Yahudi meminyaki mayat. Apalagi sudah 3 hari, udah busuk. Masa mau diminyaki? Ini kitab Anda loh. Nah, kenapa ketika sampai ke sana meminyaki atau mengurut Yesus itu tidak terjadi? Karena jasadnya sudah pergi. Kenapa jasadnya pergi? Karena memang orang ini cuma pingsan. Kalau dia tidak pingsan, tidak mungkin mayatnya bergeser dari tempat. Oh, Anda katakan bangkit. Gimana ceritanya bangkit sementara kitab Anda mengatakan kebangkitan itu adalah rohania? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu bangkit dari kematian sementara jasadnya makan ikan goreng? Bagaimana kemudian Anda mengatakan itu bangkit dari kematian sementara murid-muridnya tidak ada yang menunggu kebangkitan gurunya? Malah mengiranya hantu. Memang lucu. Kalau standar iman Anda uraikan, Anda dudukkan terhadap penjabaran saya. Tapi coba Anda menjadi murid-murid Yesus yang ada pada zaman itu. Apakah dia menyalahkan saya? Tentu tidak. Tanya kepada mereka murid Yesus yang ketakutan itu. Kamu takut kepada Yesus karena kamu mengira dia hantu atau mengira dia Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Kami takut karena mengira dia adalah hantu. Kenapa kamu mengira dia hantu? Karena menurut orang dia sudah ditangkap. Loh, emang kalian tidak lihat? Tidak. Mana buktinya? Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti murid-muridnya tidak melihat apa yang terjadi terhadap gurunya. Kan itu yang terjadi dalam kitab saudara. Sehingga yang ada pada diri mereka adalah keputusasaan. Wah, guru kita sudah mati, ditangkap. Udah selesai sampai di situ. Itu yang mereka pahami kalau berdasar terhadap kitab Anda. Tapi keputusasaan mereka itu tiba-tiba buyar. Ketika muncul sosok yang sudah mati itu di tengah-tengah mereka. Shalom alaihim. Mereka kaget dan ketakutan. Siapa ini? Hantu. Bukankah dia sudah mati? Artinya murid-muridnya tidak pernah diajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Andaikan diajarkan pada muridnya bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, maka yang terjadi tidak ada ketakutan, tapi kesenangan, kegembiraan. Tapi ketakutannya itu beronton. Mereka perlihatkan kepada Yesus sampai heran. Yesus pun terheran-heran. Ada apa dengan kalian ini?
Yesus tidak pernah mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan kepadamu bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga? Yesus tidak pernah mengatakan gitu. Tapi apa yang dikatakan? Ada apa dengan kamu ini? Lihatlah aku, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku. Coba Anda baca di dalam Lukas 24, di data nomor 40 dan seterusnya. Inilah aku. Ada apa dengan kalian? Akulah Yesus. Raba aku kalau kalian tidak percaya. Apa artinya itu? Apakah dia ingin membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian? Atau dia ingin membuktikan bahwa dia belum mati, dia masih hidup? Coba. Nah, lalu kemudian tadi ada yang nyeletuk. Berarti tidak bertentangan dengan, berarti tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Bang Suma mengatakan ternyata dia masih hidup. Tunggu dulu. Karena Al-Quran mengatakan, alladzina talafu fihi lafi syakkim minhu. Tentang kematian Yesus, mereka berselisih paham. Apa pembuktian selisih pahamnya? Di kitab Anda mengatakan dia masih hidup, makan ikan goreng. Di kitab Anda juga mengatakan dia terangkat ke sorga. Di kitab Anda juga mengatakan bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi faktanya dia masih keliling-keliling 40 hari. Di kitab Anda sendiri mengatakan bahwasanya Paulus dan orang Yahudi bertentangan tentang Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Kitab Anda. Berarti ketika Al-Quran mengatakan innalladzina ikhtalafu fi, sesungguhnya orang-orang ini mereka itu berselisih paham tentang Yesus, apakah Yesus mati, apakah dia disalib atau tidak, mereka berselisih paham. Al-Quran menguraikan itu dan saya buktikan hari ini. Sekarang silakan Anda bantah. Tunjukkan kepada saya ada tradisi Yahudi mengurapi mayat pada hari ketiga. Satu. Kedua, tunjukkan kepada saya data di mana orang-orang Yahudi menyentuh jasadnya Yesus sehingga mereka mengatakan Yesus sudah mati. Silakan. Berarti Yesus yang asli itu disalib atau enggak? Yesus yang asli ini tidak disalib. Oh. Yang disalib ini yang diserupakan, gitu loh. Nah, kalau enggak disalib, kenapa Yesus ketika datang pas hari kebangkitan, pas bangkit, inilah aku, rabalah tanganku. Nah, itu ada ayat yang dikatakan bolong tangannya itu gimana? Nah, itu cerita di kitab saudara. Itu cerita di kitab saudara, bukan di Al-Quran. Adapun dia datang mungkin bangkit kemudian, nah itu cerita simpang siur yang ada di kitab Anda. Makanya Al-Quran mengatakan mereka itu bertentangan, berselisih paham. Gitu loh. Anda paham nggak? Ya, kalau dipakai aku ngomong boleh? kan begitu. Kalau dikatakan kitab Anda yang kemudian acak adut menjelaskan itu. Katanya dia mati, tetapi dia bangkit. Katanya dia bangkit, tapi faktanya dia masih makan ikan goreng. Katanya setelah dia mati bangkit menjadi Tuhan. Tapi faktanya dia makan ikan goreng. Mana ada Tuhan makan ikan goreng? Kan itu penjelasannya. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Aku ngomongnya Bang Suma, boleh? Oke, terima kasih atas argumennya Bang Suma. Ketika Bang Suma mengutip ayat Al-Quran mengatakan bahwa ada perselisihan di antara kita. Perselisihan antar orang Yahudi. Ketika Bang Suma mengutip ayat tentang Yesus. Ya, gini Bang Suma. Ya, gini. Masalah perselisihan ini Bang Suma, memang Kristen dan Yahudi itu otomatis ya pasti berbeda. Kalau misalkan Bang Suma ingin menyamakan kita Kristen seperti orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah jelas-jelas memang menolak tentang Isa Al-Masih. Iya, karena kalau mau berbicara tentang keraguan di kekristenan, iman kekristenan, dan ada apa namanya itu dalam Al-Quran tadi, keraguan dan prasangka, itu di keyakinan Kristen, masalah penyaliban, masalah kebangkitan itu tidak ada keraguan. Karena itu tadi saya sudah bilang kan sama Bang Suma, secara literasi yang ada dalam perjanjian lama itu sudah diperinci sampai kebangkitan Bang Suma. Iya, kalau Bang Suma juga tadi bahas masalah yang bilang apa ketakutan, itu kan saya sudah juga bilang tadi bahwa ya secara manusiawi ketika melihat orang yang hidup lagi ya pasti kaget lah, pasti ketakutan. Nah di situ juga sudah dijelaskan juga bahwa Yesus sudah membuktikan bahwa dia hidup. Nah dikasih lihat tangannya, dikasih lihat kakinya, itu kan sudah dibuktikan. Ya terus masalah yang tadi Bang Suma komparasi dengan keraguan sama
prasangka buruk yang ada dalam Al-Quran. Mungkin malah sebaliknya kayaknya Bang Suma. Mohon minta penjelasan Bang Suma, apakah di keyakinan orang Islam ada keraguan dengan masalah itu? Karena jelas-jelas ayat ini kan diterangkan dalam Al-Quran. Kalau misalkan Bang Suma mau lemparkan ayat itu kepada kita orang Kristen, ini bukan orang Yahudi ya Bang Suma, tetapi orang Kristen ya. Kita itu tidak ada keraguan sama sekali, dan kita itu dalam kekristenan itu tidak ada prasangka buruk dengan hal itu. Apa mungkin ini sebaliknya Bang Suma? Mungkin Bang Suma boleh jelasin Bang Suma? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan Anda sangat baik. Jadi yang diterangkan oleh Al-Quran dengan kata mereka itu bukan Kristen. Sekali lagi saya katakan, bukan kalian. Yang ragu tentang itu yang diceritakan oleh Al-Quran, bukan kalian. Kalian itu penumpang gelap. Bukan kalian yang dibahas oleh Al-Quran. Camkan itu dan telan itu, meski pahit. Yang diceritakan oleh Al-Quran adalah orang Yahudi. Kalian bukan orang Yahudi. Kebencian orang Yahudi terhadap Yesus melahirkan agama kalian. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi jangan seperti si perak tadi itu, rantai perak. Dia mengaku sebagai pengikut Yesus. Saya katakan sekali lagi, dengan gagah berani Suma berdiri di hadapan gereja mengatakan, Kristen bukan pengikut Yesus. Kristen adalah pentuhan anak Maria bernama Yesus. Silakan Anda langgar itu. Silakan Anda bantah pernyataan saya. Jadi ketika Al-Quran mengatakan alladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu, yang berselisih paham di sini adalah mereka yang menyalibkan. Memang ada Kristen di situ? Nggak ada Kristen di situ. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini Anda tidak pernah ragu tentang penyaliban, itu karena Anda Kristen. Kristen itu adalah agama doktrin dan dogma di mana dewa datang dalam rupa manusia mati untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Mana dalilnya Bang Suma? Buka, plototin kitab saudara. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Oke? Jadi tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Setelah dia menjadi Tuhan, dihadiahkan kepada siapa? Kepada kalian, Kristen. Makanya penyebutan Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Gitu loh, bukan di Yerusalem, bukan di tengah-tengah murid Yesus. Kalau murid Yesus, mereka adalah praktisi Yudaism yang mustahil kemudian mereka menuhankan Yesus. Berbeda dengan Kristen. Kristen memang nggak ada ragu ya orang Kristen itu. Tapi coba lihat. Kitab Anda Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Apa yang diterangkan di situ? Mereka berselisih paham tentang sosok yang bernama Yesus. Ada yang Paulus mengatakan ada yang mengatakan mati, Paulus mengatakan dia hidup. Berselisih paham tidak tuh? Berselisih paham. Tapi apakah lagi-lagi ini bercerita tentang Kristen? Tidak. Paulus mengatakan dia masih hidup. Orang-orang yang menyalibnya mengatakan dia sudah mati. Kisah para penulis 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang agama mereka dan tentang seseorang yang bernama Yesus. Yang katakan ini Suma atau bukan? Bukan. Jadi Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham. Kitab kalian juga mengatakan berselisih paham. Muncul Kristen, oh kami nggak pernah berselisih paham kok. Lah, emang Kristen yang diceritakan di Al-Quran? Bukan. Yang diceritakan adalah orang yang menyalib Yesus. Itu satu. Kedua, Al-Quran secara umum mengatakan mereka berselisih paham. Kalau kita ingin mengurai kemudian, orang Yahudi dan orang Kristen, apakah satu paham atau berselisih paham? Berselisih paham. Tentang apa? Tentang Yesus. Siapa Yesus menurut orang Yahudi? Dia adalah anak daripada tentara Romawi bernama Pantera. Siapa Yesus menurut Kristen? Dia adalah anak Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sama enggak? Satu anak Sina, satu anak Tuhan. Berselisih paham enggak? Selisih paham. Salah enggak Al-Quran? Enggak salah. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu dan mengurai itu? Dia tidak pernah belajar. Dia tidak tahu Torah, dia tidak tahu Injil, dia tidak tahu kisah para penulis, tidak ngerti surah-surah Paulus. Dari mana dia tahu?
dari Allah, pencipta langit dan bumi. Itu adalah wahyu dari langit. Coba Anda berkaca sekarang. Agama saya itu diajarkan Yesus dari Yerusalem. Tapi orang-orang Yerusalem keturunannya kok nggak ada yang menjadi Kristen seperti kami sekarang. Di Yerusalem kok tidak ada sekte Kristen yang besar di sana layaknya di Vatikan di Roma. Kemana keturunan murid-murid Yesus? Kalau penyaliban itu benar, Tuhan betul pernah datang menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit di ketiga di tengah-tengah manusia yang menyaksikan, maka keturunan orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, mutlak hukumnya secara kebenaran, mereka akan menjadi Kristen sampai hari ini. Faktanya, mana keturunan ke-11 murid Yesus? Menjadi Kristenkah mereka? Atau yang menjadi Kristen ini adalah orang Barat, yang muncul kemudian di Indonesia, mengajak orang-orang yang kemudian tunduk kepada pemerintahannya untuk menjadi pengikut agama mereka. Coba Anda renungkan itu. Kejadiannya di Yerusalem, tapi digaungkan di Romawi, di Yunani, diimani oleh orang Eropa, diaminkan oleh orang Barat, sementara tempat dia lahir dan dibesarkan, tidak ada suara-suara yang kayak begitu. Jadi yang benar seperti apa? Lihat Rasulullah Muhammad SAW hidup di tengah-tengah jahiliyah, membawakan Al-Quran. Di sana dia lahir, di sana dia mengajar, di sana dia mati. Apapun pemberitaan tentang dia, diaminkan dan diimani oleh sejazirah Arab. Ini bukan Tuhan, hanya Nabi biasa. Bahkan dihujat, tapi diaminkan oleh orang-orang yang ada pada saat itu sampai hari ini. Dia menjadi imam selama-lamanya sampai sekarang. Bagi orang-orang yang berpikir, Yesus, Tuhan, mati di tengah Yahudi, di Yerusalem, di tanah Galilea. Mati dia di sana. Bangkit dia di sana. Tapi ada nggak orang di sana yang percaya? Nggak ada. Ini hanya dibangun di Antioquia. Antioquia itu pada masanya adalah pusat pengajaran penyembahan terhadap berhala-berhala. Begitu Paulus datang dengan Barnabas, apa yang dikatakan orang Antioquia? Oh, inilah dewa Hermes, Tuhan kita. Paulus disembah, Pak. Barnabas disembah, bos. Kenapa? Karena Antioquia adalah pusat penyembahan terhadap dewa-dewa. Paulus bermujizat. Wow, keren. Ini pasti adalah dewa Hermes. Ini adalah dewa kita. Tapi Paulus mengatakan, bukan aku yang dewa, coy. Yang dewa itu namanya Yesus. Yang membangkitkan orang mati, yang bangkit hari ketiga. Makanya surat-surat Paulus itu hanya untuk orang pengadut ajaran pagan. Nggak ada itu surat Paulus ditujukan kepada orang Yahudi, nggak ada. Semuanya ke Romawi, Yunani, Kiliki, Filipi, Galatia, Efesus, dan semuanya itu hanya untuk non-Yahudi. Dan dia akui kok di dalam Galatia 2. Aku diutus sebagai rasul kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi sangat jelas kalau kita berbicara mengenai Al-Quran kaitannya dengan penyaliban. Tunjuk dua hal. Pertama, tradisi Yahudi meminyaki mayat pada hari ketiga. Kedua, siapa tentara Romawi yang kemudian meraba mayatnya Yesus sehingga dia laporkan ke Gubernur Pilatus, Yesus sudah mati. Anda tidak akan bisa temukan itu. Yang tahu Yesus mati ataupun pingsan hanya Maria, Nikodemus, dan juga Yusuf. Silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Lucu memang Bang Suma ini. Kalau Bang Suma, ketika Bang Suma menuntut kedua hal tersebut, maka saya akan mengatakan tadi, saya bantah tadi bahwa Maria itu tidak bertemu dengan Yesus. Jadi kalau bicara meminyaki itu berarti tidak terjadi. Terus kedua, masalah Bang Suma mengatakan buktikan prajurit siapa yang menyentuh Yesus, dia itu meyakini bahwa dia itu mati apa enggak. Saya katakan itu memang enggak ada, tetapi bukti yang bisa memperkuat bahwa Yesus mati sudah jelas-jelas kan dikatakan dalam ayat Alkitab bahwa terjadilah ditusuk lambungnya Yesus, ya kan, itu ada ayatnya. Karena gini Bang, nggak mungkin orang ditusuk lambung terus nggak mati. Itu sudah saya jawab ya. Terus masalah yang tadi ya, Bang Suma yang masalah apa ya tadi ya, yang orang Yahudi sama orang Kristen, masalah perselisihan. Jadi gini, aku sini mau bilang makasih sama Bang Suma karena pernyataan yang ada dalam Al-Quran itu ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi bisa dibenarkan pemahaman orang Kristen ini ketika meyakini ayat-ayat tersebut, karena yang dikatakan di Al-Quran Bang Suma kutip tadi itu ditujukan kepada orang Yahudi, ya kan? Jadi masalah penyaliban ini kita bisa membenarkan apa yang ada dalam Alkitab kita, karena kita orang Kristen, Bang Suma sudah mengakui bahwa beda dengan orang Yahudi.
Betul nggak Bang Suma? Nah, terus Bang Suma tadi mengaitkan dengan Muhammad tadi mengatakan bahwa Muhammad itu tidak tahu Injil, tidak tahu Taurat, dan tidak tahu Sabur. Ya kan Bang Suma tadi bilang begitu. Bagaimana Muhammad tidak tahu ketika dalam Al-Quran itu sudah ada perintah untuk meyakini kitab-kitab sebelumnya? Kenapa Bang Suma bilang bahwa Muhammad itu tidak tahu Injil, tidak tahu Taurat, tidak tahu Sabur? Bagaimana itu Bang Suma? Padahal kan ini kan firman ini padahal kan Ada sambungan bahasanya itu, ada sambungannya tadi, jangan dipotong. Iya, tapi begini Bang, itu sudah jelas-jelas Bang dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nah, Bang Suma tadi bilang tadi bahwa Muhammad tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil. Nah, padahal itu sudah masa firman ditolak sama Muhammad, bilang nggak tahu Injil, nggak tahu Taurat, ya kan? Mengimani bahwa pernah ada kitab sebelumnya, sedangkan Suara anak kecil ini ya, suara anak kecil ini. Tadi Zoom apa di TikToknya ini? Tolong dikondisikan. Ya. Oke. Ya. Jadi saudara saya ini, ketika Anda mengatakan kami bebas dari tuduhan itu, karena Bang Suma sudah mengatakan bahwa yang diceritakan di situ adalah orang-orang Yahudi. Saya katakan kepada saudara, sejahat-jahatnya orang Yahudi membunuh nabi, membolak-balikkan kitab yang datang kepada mereka, mereka tidak pernah menggantikan Tuhan mereka dengan manusia. Oke? Makanya Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Kena kepada kalian. Itu. Kalau Anda mencari data di dalam Al-Quran tentang Kristen, kena di sini. Mencari data tentang Kristen dalam pengajaran Yesus yang dituliskan oleh orang yang Anda katakan sebagai rasul, Matius 23 nomor 15. Agama apa yang didirikan kemudian oleh orang Yahudi? Itu yang perlu Anda pahami. Matius 23 nomor 15. Celakalah ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Orang Yahudi. Celakalah wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang Yahudi. Orang munafik. Siapa orang munafik ini? Orang Yahudi. Engkau menyeberangi lautan. Siapa yang menyeberangi lautan? Orang Yahudi. Menjelajahi daratan. Orang Yahudi. Mentobatkan orang pagan masuk ke agamamu. Orang Yahudi. Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Makanya saya katakan, 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab adalah sejahat-jahatnya ahli kitab, mereka tidak pernah menggantikan Hasem dengan anak Maria, dengan manusia. Tapi agama yang dibentuk oleh ahli kitab menjadikan penganutnya 2 kali lebih jahat daripada mereka. Kenapa? Karena agama baru itu yang dibuat oleh ahli kitab menjadikan pengikutnya mendudukkan Hasem Tuhannya Bani Israel, menjelma menjadi manusia, mati pada hari ketiga dan bangkit pada hari ketiga. Ya, sebentar Bang Zuma dan juga teman-teman di TikTok ini ada dubbing lagi nih ya, sebentar ya, ada dubbing. Di TikTok dubbing suaranya, bentar. Saya push dulu. Bentar, saya push ini. Kita tunggu dulu. Cek, bagaimana sekarang teman-teman? Sudah bersih belum? Cek yang di TikTok. Nah, sudah bagus. Sudah bagus suaranya. Sudah. Iya, sudah bagus. Dilanjut, Bang Zuma. Iya. Ya. Jadi, apa yang saya uraikan terhadap saudara terkait dengan kebenaran Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, itu tidak ada kemudian Anda bisa menjadikan bantahan berdasarkan apa yang Anda gunakan dari kitab saudara. Kalau Anda jujur mengakui, kalau Anda adalah terpelajar atau Anda hanya sekedar anak sekolah minggu, adalah lebih baik Anda belajar. Belajar sama saya juga boleh. Mari kita mulai belajar tentang Bible untuk membuktikan bahwa Yesus yang disalib itu berbeda dengan Yesus yang adalah datang sebagai utusan kepada Bani Israel. Satu data setelah beberapa data yang saya sampaikan kepada saudara. Matius 26 nomor 29.
Aku berkata kepadamu, siapa aku di sini? Yesus. Mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu di dalam kerajaan Bapa. Saya ulang pada saudara. Yesus yang benar-benar Yesus yang diselamatkan dari penyaliban itu mengatakan, aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari di mana aku bersama-sama kamu duduk bersama minum di dalam kerajaan Bapa. Berarti di surga. Kalau Anda percaya perkataan Yesus ini bahwa dia tidak akan minum anggur lagi, maka ya minum anggur sedetik, 2 detik sebelum disalib, itu bukanlah Yesus anak Maria. Atau Anda masih ragu? Berarti Anda ingin mengatakan Yesus ini bohong. Dia ini berdusta. Ayo. Sekarang Anda pertaruhkan iman Anda. Apakah Matius 26 nomor 29 ini Yesus bersungguh-sungguh atau hanya bersandiwara? Aku tidak akan minum anggur lagi sampai datang hari kebangkitan di mana aku akan bersamamu minum di dalam kerajaan surga. Jika demikian adanya Anda percaya ini perkataan Yesus, berarti ya minum anggur sejenak sebelum dia disalibkan itu Yesus yang mana? Silakan Anda berpikir. Al-Quran tidak pernah keliru mengatakan sesuatu. Kami menjadi Islam, begitu kami mampu berbicara, hari demi hari makanan kami adalah mengkaji Al-Quranul Karim. Kami cinta terhadap kitab suci Al-Quran. Kami kaji mulai dari kami lahir. Menandakan bahwa Al-Quran bagi umat Islam adalah satu paket kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berbeda dengan Anda. Tentang kitab Anda yang bahasa Indonesia pun saya lebih paham, saya lebih tahu, saya lebih hafal daripada Anda semua. Nah sekarang, sebagai anak bangsa, saya ingin menorehkan sebuah kisah dalam perjalanan hidup saya, mampu dan bisa menjadi penolong bagi saudara dari neraka. Coba, uraikan ke saya bahwa pernyataan Yesus dalam Matius 26 nomor 29 ini salah. Yesus masih minum anggur sebelum di surga, yaitu pada saat dia sejenak sebelum dia disalibkan. Silakan. Berhubung ini sih tadi Willy kayaknya terpental Bang Juma. Tapi kami mencoba untuk men-tap-tap ya. Tolong dibantu teman-teman untuk di-tap-tap layarnya, biar saudara kita yang Kristen bisa tahu kalau kita live via Zoom ini. Tolong yang punya follower daripada Mikana ataupun siapapun, tolong di-tap-tap layarnya, biar ada oten yang masuk. Tadi sepertinya si Willy terpental yang tadinya. Tolong ya teman-teman di-tap-tap, dan juga di-share ke follower yang lainnya, biar kita di sini tidak monolog. Dan juga yang ada di live comment, terima kasih untuk kehadirannya, live comment YouTube maupun di TikTok. Perlu saya kasih tahu bahwa kami di JCC ini ada Bang Juma, dan kami akan merelay terus dari Zoom ke TikTok. Karena akun Bang Juma tadi ada sedikit masalah, jadi beliau tidak bisa masuk ke dalam TikTok, tapi kami mewakili. Akun ini termasuk akunnya Bang Juma juga. Ya, perlu diingat ya, akun ini akunnya Bang Juma juga. Kalau JCC Official itu live, di situ bisa dipastikan ada Bang Juma, ada Bang Handi, ada Ustaz Tugi, dan ada Ustaz-Ustaz kita yang lain. Jadi selalu dukung channel JCC Official. Ini merupakan gabungan maupun perahu besar ya daripada pendapat-pendapat kita dari Muslim. Jadi jangan sampai salah paham teman-teman ya. Yuk dibantu di tap-tap. Mungkin Mas Juma bisa memberitahu kepada audien kita permasalahan tadi, kenapa sampai terpental begitu Mas Juma? Silakan. Iya, jadi saya pun kemudian tidak memahami lebih jauh tentang TikTok ya, karena kita baru sama-sama belajar tentang TikTok. Ternyata tiba-tiba kemudian saya itu apa istilahnya, nggak bisa live lagi kalau menggunakan akun saya, tapi kalau masuk di akun lain untuk ikut live itu bisa. Tapi untuk live sendiri itu nanti tanggal 20 baru bisa lagi. Ya, terbenat berarti besok ya. Ya, besok. Iya, besok sudah bisa live berarti. Nah, sehingga dialog kita yang tadi itu, yang sudah sedang matangnya untuk mengajarkan tentang
Islam, Al-Quran, dan juga Bible itu terputus. Tapi kemudian kita sambung di sini. Saya kira itu bukan satu permasalahan. Yang jadi permasalahan kemudian adalah Yesus itu disalib atau tidak. Itu dulu Bang Zul. Dan tolong bawakan saya teman-teman Kristen yang bisa diajak dialog dengan baik. Baik, terima kasih Mas Juma. Ya, semoga saja teman-teman yang tadi banyak mempertanyakan kenapa live-nya Bang Juma itu terpental atau putus, ya karena ada permasalahan. Kita nggak menuduh siapa-siapa ya, tapi yang jelas untuk per hari ini akunnya Zulkifli M. Abbas tidak bisa live. Jadi untuk perwakilan, ini sebenarnya bukan perwakilan karena JCC milik kita semua. JCC official adalah milik semua untuk menjebatani bila mana akun-akun daripada entah itu Mas Juma, entah itu Salam Akal Sehat ataupun Mas Sandi terpental, kita masih punya akun cadangan, yaitu yang ini, yaitu yang JCC official. Jadi apapun yang ada di sini adalah milik kita semua. Ya semoga dipahami ya teman-teman ya. Tolong di subscribe, di like, dan juga jangan lupa di tap-tap agar saudara kita yang Kristen bisa tahu kita masih live, kita masih eksis di TikTok. Itu ya, tolong teman-teman dibantu tap-tap ataupun di share. Mungkin Mas Sandi bisa menambahkan Mas Sandi yang ada di TikTok, silakan Mas Sandi. Oh ya. Ya untuk teman-teman ya mari kita berjuang bersama. Terus komentar yang bagus gitu. Jangan ada hujatan di sana. Jangan hujatan dibalas hujatan. Santai aja. Hujatan itu nanti berbalik kepada mereka, ya mereka akan merasakan itu. Terus kalau dalam berdiskusi ya selama ini menurut analisa saya ya, kadang-kadang itu melupakan berbahasa Indonesia dengan baik. Argumentasi apa, topiknya apa, jawabnya apa. Data yang dibawa tidak sinkron, apalagi tadi sama siapa yang pertama itu. Rantai perak, data yang dibawa nggak kena sama topik, dan seterusnya. Saya juga memberi argumentasi tentang Yesus disalib apa tidak. Saya sering udah diskusi juga sama mereka. Bahwa Wa'alabu pernah berkata ya Yesus hanya pingsan atau hanya mati suri lah, tertidur 3 hari terus dibangkitkan lagi. Karena menurut firman Tuhan seperti itu. Tapi menurut orang yang melihat Yesus mati. Tapi menurut firman Tuhan Yesus itu nggak mati. Tapi kalau memang kita cek secara analisa ya, nggak mungkin lah utusan Sang Pencipta ya yang diutus ke bumi itu diperlakukan demikian. Kami masih waras-waras lah ya, bahwa nggak mungkin seorang rasul dicintai, disayangi, diberi firman, menyampaikan firman, tidak ditolong oleh Sang Pencipta dan tidak dikabulkan doanya waktu Yesus berdoa, andaikan cawan ini dan seterusnya itu. Ini akal sehat yang jalan di sini. Tapi kalau ajaran dari seberang negara sana yang mau dikembangkan, ya mestinya harus diimani itu dan berdasarkan Yesus adalah tokoh yang dikorbankan. Ya is oke saja. Nah mari kita cek, apakah ada pernyataan Yesus demikian bahwa saya nanti akan mati menebus dosa kalian. Nah siapa yang paling berperan di sana adalah tulisan di luar daripada ajaran Yesus dikombinasikan gitu. Nah, makanya kalau diskusi dalam hal ini teman-teman ya memang cenderung harus Yesus mati supaya ada Kristen kan gitu. Tapi mari kita cek lagi bahwa apakah suara Yesus Eli Eli lama sabachthani itu adalah suara sehari-hari Yesus. Kita cek tentu bukan. Yesus nggak pernah berbicara Eli Eli seperti itu gitu. Yang kedua adalah bahwa Yesus kalau memang dianggap sebagai tersalib, apakah teman-teman semua rela bahwa Yesus yang kita sayangi bersama ini diolok-olok, diludahi, dipikul salib, capek dan seterusnya, tidak pakai baju dan seterusnya. Apa begini yang kita mau? Berbanggalah menjadi seorang muslim bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti bahwa alhamdulillah iman kami tidak akan ke sana karena kami memuliakan para nabi itu. Tapi is oke buat teman Kristen silakan saja, itu akidah Anda. Tapi mari kita diskusi gitu loh. Buka sedikit lah cakrawala berpikir, sehat sedikit lah. Hilangkan dulu doktrin, mari kita. Sering saya tanyakan sama mereka, andai kan Anda ada di situ, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda sedih atau ketawa-ketawa karena dosa Anda sudah diampuni?
Rata-rata jawab mereka, saya tentu bersedih. Nah, ngapain Anda bersedih? Bukankah di sana adalah penebusan dosa Anda? Nah, inilah semacam argumentasi yang tidak balance antara kenyataan akal sehat dengan doktrin yang ada di dalam kepala. Nah, doktrin itu harus sesuai dengan akal sehat. Tapi ini enggak. Assalamualaikum Bang Jesse. Ya itu Pak Jul. Ya, terima kasih untuk Mas Deden Permana yang baru gabung di sini ya. Buat teman-temanku yang lain, kalau sudah saya naikkan begitu, untuk ucapkan salam cukup di like komen. Karena apa? Saudara kita lagi memberikan sesuatu keilmuan kita di sini. Maaf ya, sekali lagi terus kita mengucapkan salam dengan keras, itu akan membuyarkan konsentrasi. Apalagi kalau kita gabungkan dengan di Zoom. Jadi buat teman-teman yang saya naikkan ke TikTok ini, maaf bukan kami tapi untuk agar atau cuma silakan Yud, nanti kita gilir. Silakan. Kembali ke Zoom, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bang Zul dan teman-teman yang lain. Bahwasanya data yang kita sampaikan kepada teman-teman Kristen yang tadi ya, tentang penyaliban itu, di samping apa yang diuraikan oleh Al-Quranul Karim sebagai penguat iman umat Islam, juga di data kitab mereka itu sangat jelas bahwasanya indikasi kuat Yesus itu tidak disalib diurai berdasarkan dengan apa yang ada tertulis yang masih diimani oleh mereka. Tadi ada muncul pertanyaan, berarti Al-Quran itu tidak sesuai dong? Karena ternyata Yesus itu pingsan dan kemudian dikatakan bahwasanya dia tidak mati. Ya, artinya Yesus diselamatkan. Orang yang diserupakan ternyata diselamatkan. Menurut teman dari saudara kita Willy tadi. Jadi saya katakan begini. Kalau di dalam kitab saudara sudah muncul dua pemberitaan, yang satu dan yang lainnya itu bertentangan, maka ketika Anda mendudukkan akal sehat sebagai filter kebenaran, adalah orang yang naif ketika akal Anda sudah menolak tentang apa yang Anda imani itu, tapi tetap Anda kekeh mempertahankan iman Anda. Dikatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, tapi faktanya setelah diurai dia tidak bangkit. Karena dia terbukti makan ikan goreng dan seterusnya. Kami umat Islam itu udah final. Bahwa Nabi Isa alaihissalam tidaklah disalibkan. Nabi Isa alaihissalam tidaklah mereka bunuh. Dan itu diurai juga oleh kitab Anda sendiri. Matius 4 nomor 6, Ibrani 5 nomor 7, Matius 26 nomor 29, ya, Markus 14:50 dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian ketika saudara merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas terhadap apa yang Anda imani, ayo jangan sungkan. Zulkifli M. Abbas dan teman-teman siap berdialog dengan cara-cara yang baik. Selama Anda pun menggunakan cara-cara yang baik. Kami orang Indonesia yang siap mengikuti aturan dan tata tertib dialog dengan baik. Kita anak bangsa itu lebih mengedepankan etika di dalam berdialog. Tapi ketika Anda mencoba untuk melakukan framing, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan kitab Anda sendiri, maka saat itu juga kami akan membantah Anda. Saya kira begitu, Bang Zul, karena sudah tidak ada lagi dari pihak Kristen. Baik, terima kasih Mas Juma. Ini mungkin ini dari Mozart Alfiru. Selamat sore, kalau Anda Kristen, silakan Mas. Ya, selamat dari sore. Mana nih Bang, dari Kristen? Selamat sore Pak, artinya. Oh, dari Kristen. Ya, di sini Kristen, ada Bang Juma, ada Mas Andi Selebes, saya sendiri Julibikar Official, dan ada di sini saudara kita Deden Permana. Lagi kita membahas masalah ketuhanan Yesus tadi ini, masalah makan ikan goreng dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai diskusinya dengan Bang Juma. Silakan disapa dulu Bang Juma yang ada di Zoom. Silakan. Ya, selamat sore Bang Suma, salam toleransi. Ya, selamat sore saudaraku, salam toleransi. Bang Suma. Bang Suma aja.
Oke Bang Suma. Ya, jadi saya izinnya langsung aja. Iya. Ketika kita membahas tentang ketuhanan Yesus, itu tidak bisa terlepas dari perjanjian lama. Nah, saya tidak akan mengambil ayat-ayat yang sudah banyak dibahas. Nah, jadi saya hanya ingin Pak Suma mungkin bisa menjelaskan kepada saya, ya, pandangan Pak Suma, Bang Suma tentang kitab Sakaria 9 ayat 11. Silakan Pak. Sakaria 9 membahas tentang apa, Ruben? Nubuatan Ya. atau apa? Sakaria 9:11 ya? Ya, 9:11 Pak. Ya, Dibacakan mengenai engkau oleh karena darah dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Gitu ya? Apa maksudnya nih, Bang? Ya, Ini ada tahanan jelas. Ini kok ada tahanan? Ya, tahanan dari lubang berair itu nanti baca di ayat pastinya. Jadi yang mau saya fokuskan di sini Pak Suma, di kata Yahweh sendiri yang mengatakan oleh karena darah perjanjianku. Kita tahu bahwa dalam perjanjian lama Tuhan masih berbentuk roh. Dia tidak mempunyai darah. Tapi kenapa Yahweh berkata atau melakukan perjanjian melalui Nabi Sakaria yang mengatakan dengan jelas akan melakukan perjanjian dengan darahnya. Silakan Pak. Perikopnya nih Bang Juma, Israel dipulihkan kembali perikopnya. Iya, jadi gini, saudara siapa namanya? Kalau kita berbicara darah, suara saya kedengaran Bang? Oke, jangankan kitab Sakaria, ya, jangankan kitab Sakaria, Yesus sendiri dalam kitab Anda, ketika menunjukkan darahnya, yang ditunjukkan itu anggur. Ketika menunjukkan kemudian dagingnya, dia menunjukkan roti. Tidak ada indikasi tentang darah yang dimaksud adalah darah yang sesungguhnya. Itu satu. Kedua, ketika Anda berbicara mengenai darah di dalam perjanjian lama, itu berbicara mengenai darah hewan. Darah hewan inilah kemudian Tuhan gunakan untuk sebagai penebus hukuman terhadap orang-orang pada masa itu. Nah, apa pembuktiannya? Coba Anda buka di dalam Matius 8 nomor 4. Ini sering saya sampaikan. Bahkan ketika Yesus kemudian ditanyai tentang keselamatan, orang-orang yang datang kepadanya diarahkan untuk melakukan pengorbanan sama seperti korban yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ingin mengambil kitabnya orang Yahudi, Sakaria, untuk mendudukkan sosok manusia yang datang di tengah-tengah mereka menjadi Tuhannya Bani Israel. Karena yang ada di dalam konsep gereja, Yesus itu 3 in 1. Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel yang datang mengambil rupa manusia. Berarti Anda sedang mengatakan bahwasanya orang Yahudi harus percaya bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem itu pernah nusul menjadi manusia sehingga kehilangan El-Gebar, kehilangan kemudian kekudusannya, kehilangan kemudian El-Elyon yang ada pada dirinya. Nah, apakah itu diterima oleh mereka? Sebagai anak bangsa saya katakan, tidak akan mungkin. Orang Yahudi yang memahami kitab Sakaria, tidak ada sedikit pun dalam benak iman mereka mendudukkan Hasem itu datang bunuh diri di atas tiang salib untuk darahnya untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Mereka sudah diajarkan dari sejak awal semula untuk penebusan, untuk dipulihkannya Israel, orang yang dikutuk Tuhan, mereka acap kali diajarkan untuk melakukan pendamaian dengan menggunakan darah hewan, Pak. Tidak ada tuh ajaran kemudian Tuhan datang kemudian mengorbankan darah manusia. Tidak ada. Tidak ada itu. Mau di manapun
Itu tidak akan Anda bisa tunjukkan kepada saya. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengambil Zakaria 9 nomor 11 tadi ya. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Darah perjanjian ini apa ini? Ya. Darah perjanjian dimaksud ini apa? Karena di dalam kehidupan Bani Israel, Bani Yakub, itu tidak ada sedikit pun pengajaran bahwa mereka dipinta untuk mengorbankan manusia di dalam penghapusan dosa. Dan tidak ada sedikit pun di antara mereka kemudian yang mengatakan perjanjian itu adalah perjanjian darah Firaun. Pelarian daripada Musa dari Mesir ke tanah Kanaan memang betul, itu perjanjian-perjanjian yang diiringi dengan penumpasan darah manusia. Tapi bukan dalam prosesi kemudian darah Tuhan yang ditumpahkan sebagai korban, tidak. Tapi hanya sekedar sebagai pembebas dari orang-orang Goyim terhadap wilayah yang akan dilewati oleh kaumnya Nabi Musa. Tumpaslah. Apakah itu yang Anda katakan sebagai perjanjian darah? Atau Anda hanya ingin mencocok-cocokkan bahwasanya darah perjanjian itu adalah yang kemudian diberikan kepada orang, yang diberikan kemudian Yesus di atas tiang salib. Padahal kalau Anda ingin dengan jujur mengatakan, ya, di situ diterangkan di nomor 15-nya, Tuhan semesta alam akan melindungi mereka. Dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur. Dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan Yesus, Pak. Tidak ada. Sekira begitu. Silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Pak? Izin. Ya, jadi perkataan Yahweh di Zakaria 9 ayat 11 itu bukan simbolik seperti yang Pak Suma tadi katakan. Nah, karena ketika Pak Suma mengatakan Yesus juga menggunakan darah sebagai simbolik atau hanya sebagai perumpamaan, ya. Matius doubling, sorry Pak, siapa doubling nih? Aman Pak, aman, lanjut. Tes. Di aku doubling, Pak. Oh ya. Aku turun langsung naik lagi, Pak ya. Soalnya di aku doubling, Pak. Aku turun langsung naik lagi, Pak. Biar aku mau tanggapi yang sedikit dulu, Pak. Aku mau tanggapi sedikit. Ya, sepertinya ada Kita mah double aman-aman sedikit memang. aja. Coba saya push dulu ya. Saya akan push dulu. Sebentar, saya push dulu biar suaranya normal. Ya, yang di TikTok, yang di Zoom ntar saya push dulu. Di Zoom aman. Ya, yang di TikTok memang agak doubling ntar ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah gabung lagi. Gimana suaranya di TikTok? Harus saya pantau di TikTok. Nah, suara sudah normal. Ntar saya naikkan lagi ini siapa tadi ini? Mozart. Ya, silakan naik Mozart. Iya, maaf ya. Saya tadi karena doubling jadi saya kurang nyaman. Suara saya mantul. Ya, saya langsung aja, Pak. Bilanglah gitu. Ya, sepertinya dari Mozart ini suaranya kurang bagus. Ya, harus sabar ya teman-teman ya. Memang begini kalau di TikTok ada gangguan sedikit, suara akan trouble. Ya, karya 911 itu dan seterusnya itu
Berikutnya itu Israel dipulihkan kembali, nggak ada urusannya ke Yesus, ini darah Yesus. Ya, ini bukan dari kami yang dari akun ini maupun dari Zoom. Ini kemungkinan dari Pak Moja tadi yang mengalami trouble, sehingga trouble daripada Pak Moja tadi mengimbas ke suara yang dubbing. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung di sini, tolong dikondisikan koneksinya. Kalau koneksinya itu bermasalah sedikit saja akan mengganggu. Entah itu ada dubbing ataupun kresek-kresek mengganggu yang dari sana. Alhamdulillah saya sudah bisa mempelajari apa dan bagaimana. Aku baik, Pak. Ya kalau saya baik-baik lihat aja di ya, Pak sini Jo? memang trouble sih alurnya beda ini. Sepertinya itu kan terpental, mojatnya tadi udah nggak ada. Jadi kalau masuk ke dalam Zoom, kalau koneksinya nggak stabil, maaf, kalau TikTok koneksinya nggak stabil, akan mengimbas kepada yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang ada di platform TikTok, bukan saya nggak mau menaikkan, tapi saya akan lihat-lihat dulu. Semakin banyak peserta yang ada di dalam, terus pesertanya itu membuka mic-nya maupun koneksinya terganggu, akan mengimbas semuanya, gitu ya. Dan ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah terbiasa untuk berdiskusi. Jadi buat teman-teman yang belum terbiasa berdiskusi, naik ke sini, apalagi kita live di YouTube, mohon diri untuk menahan supaya jangan naik. Tetapi kalau mau ikut nimbrung, silakan gabung ke Zoom saja, karena di Zoom lebih stabil suaranya. Untuk masuk ke Zoom JCC, bisa dilihat di akun saya, Julfikar Official, maupun di JCC Official, cari di bio. Bio saya di situ ada link Zoom. Silakan diklik dan gabung di Zoom kita. Untuk passwordnya adalah Bismillah, huruf kecil semua. Ya, sepertinya belum ada dan ini yang masuk. Kalau begitu kita akhiri dulu ya, live-nya di. Ntar saya mau ke Bang Juma dulu. Di YouTube. Boleh. Saya turun dulu ke Bang Juma, Pak Jun, sebentar. Satu jorong ke Pak Juma. Ataupun ada sesuatu yang mau dibicarakan di sini? Iya, baik Bang sahabat-sahabat Juma, kalau kalian. menurut saya Sakaria 9:11 itu, ya silakan Pak Juma. Ya, gimana Bang Handi? Silakan. Ya itu loh Sakaria 9. Ada apa hubungannya dengan Yesus, coba ini? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Nggak ada. Karena kenapa? Kalau kita memahami lebih jauh bahwasanya tentang darah dan seterusnya itu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, apalagi membawa kitab Zakaria, jelas sekali Torah yang mereka katakan kitab Torah, Ulangan 19 nomor 10. Di situ ditorehkan dengan sangat jelas. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Menjadi milikmu, dan hutang darah melekat padamu. Jadi nggak boleh. Nggak boleh kemudian ada penumpasan darah ya terhadap orang yang tidak bersalah. Kecuali mereka ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang bersalah. Tapi bukankah selama ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang suci? Hanya orang suci yang kemudian bisa menembus dosa dari hukum Torah. Ulangan 19 nomor 10. Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan. Dan hutang darah melekat padamu. Dan agar supaya tidak ada hutang darah melekat pada mereka. Ini tidak pernah diajarkan. Gitu. Ya. Bahkan ketika saya mengatakan kepada saudara tadi, dalam kitab Matius itu, inilah darahku. Inilah dagingku. Darah yang dimaksud di situ adalah anggur di perjamuan kudus itu. Itu perjamuan kudus loh. Yesus membawa anggur, Yesus membawa roti, dan itu menjadikan dirinya, mencontohkan kepada dirinya. Sehingga ketika yang diceritakan tadi dia mati di atas tiang salib, itu semua terbantahkan. Itu semua terbantahkan. Kenapa? Matius 8 nomor 4, sekiranya kemudian penyaliban itu, pembunuhan terhadap dirinya itu adalah suatu kebenaran yang absolut, maka Yesus tidak akan mungkin mengajarkan orang seangkatan dirinya untuk melakukan penebusan, melakukan kurban, selayaknya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Begitu juga ketika dia ditanya tentang keselamatan. Begitu juga ketika ditanya tentang hidup yang kekal. Begitu juga ketika ditanyakan siapa yang akan masuk ke dalam surga. Tidak ada sedikit pun indikasi berimanlah kepada penyaliban. Tidak ada. Semua merujuk kepada hukum Taurat. Dan hukum Taurat jangan sekali-sekali mengatakan pembunuhan terhadap orang di atas tiang salib. Tidak ada itu. Mau sampai gigi Anda bertukar tempat, gigi bawah pindah ke atas, tidak akan pernah bisa Anda temukan. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian yang di Zoom maupun yang di TikTok atau yang live di yang menjadi penyimak di channel-channel, di konten-konten YouTube yang lagi live, saya katakan bahwa kami apologet Muslim bukannya hadir untuk menistakan, untuk merendahkan, untuk menghinakan. Kehadiran kami semata-mata adalah untuk membantah. Kehadiran kami semata-mata untuk memberi peringatan. Kalau ada yang keliru dari penyampaian kami, silakan Anda bantah dengan cara-cara yang baik. Kami pun tidak akan mungkin melakukan satu tindakan yang merugikan Anda. Selama dialog yang kita bangun itu adalah dialog yang positif. Silakan Anda bantah argumentasi kami dengan cara data, menyajikan data, memberikan dalil. Jangan hanya berasumsi. Karena musuh yang paling berat yang kami hadapi adalah bukan orang yang kemudian memiliki pendidikan yang tinggi, tapi orang yang lebih mengedepankan asumsi buta tanpa memberikan data yang jelas. Komitmen kami kemudian adalah kami hanya sebagai pemberi peringatan. Anda mau diberi peringatan, silakan. Anda tidak ingin diberi peringatan, itu adalah hak Anda semua. Yang pasti kehadiran kami adalah memberikan hal yang terbaik buat bangsa ini. Bahwa ketika ada gerakan-gerakan untuk mengambil orang yang sudah punya agama masuk ke agama tertentu, itu adalah cara-cara yang tidak baik. Dan itulah yang menyebabkan kami hadir. Untuk menjabarkan Islam itu adalah agama yang hak, di luar Islam itu adalah agama yang diragukan jelas kebenarannya. Saya kira begitu para sahabat dan Dewan Guru yang ada di Zoom ZCC. Terima kasih banyak atas ruang yang diberikan. Begitu juga yang ada di TikTok. Antum semua luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberkati pergerakan kita ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Teman-teman yang lagi ada kesulitan ekonomi dimudahkan oleh Allah solusinya. Yang lagi gangguan kesehatan disehatkan oleh Allah segera. Yang kurang bahagia disegerakan kebahagiaannya oleh Allah. Dan kita semua kelak dipertemukan di Jannatul Naim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Baik teman-teman yang berada di semua menara siar, bila mana masih ingin mengikuti live, karena sebentar lagi YouTube kami yang channel kami akan kami tutup, silakan teman-teman bergeser ke TikTok ya, masuk ke akun JCC Official untuk meramaikan. Kami siap, insya Allah ya, kalau tidak lampu mati ataupun gangguan daripada koneksi, kami akan live terus ini yang JCC. Silakan teman-teman yang ada di semua menara siar, Zulkifli M. Abbas, Hani Selebes, maupun Zulkifli Zulfikar Official, silakan untuk geser ke TikTok ya teman-teman. Yang belum punya TikTok silakan di-download dan masuk ke channel JCC Official, karena sebentar lagi kita akan tutup. Dan bila mana teman-teman ada di TikTok, yuk kita ramaikan semua channel-channel ataupun kanal-kanal dari saudara kita yang muslim seperti JCC Official, Zulkifli M. Abbas, punya saya sendiri Zulfikar Official. Silakan ataupun mohon dibantu untuk dinaikkan supaya kita punya akun cadangan-cadangan yang lain. Dan buat teman-teman, bila mana kami lagi live, kami sharekan di YouTube, tolong kalau sudah masuk saya angkat ke dalam, tolong di mute, terus untuk mengucapkan salam ditahan dulu, kita lihat situasinya dulu. Saya khawatirkan kalau lagi diskusi serius terus ada teman yang masuk mengucapkan salam, itu akan mengganggu berdebat kita, mengganggu konsentrasi. Jadi harap, bukan saya itu melarang untuk mengucapkan salam, cukup di komentar aja salamnya. Demikian Iwan Bila semuanya yang berada di semua menara siar, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok tetap saya jelaskan. Yuk.